Inang Semangkoma, sistem mengikat diri sendiri. Pengikatan sistem 20%, 50%, 70%. Pengikatan sistem berhasil, mendapatkan hadiah tubuh sempurna. Keesokan harinya, kamu bangun dari pingsan dengan penuh pertanyaan. Tidak tahu di mana kamu berada. Hanya ingat sebelumnya kamu masih mengendarai sepeda listrik untuk pulang. Kamu melihat sekeliling dengan cemas sambil bergumam. Saat ini pintu kamar terbuka. Seorang dokter wanita cantik mengenakan jas putih berjalan masuk. Dia memakai riasan tipis, wajah tirus dengan mulut kecil seperti buah ceri, dan kaki panjang, serta tubuh yang hampir merobek jas putihnya. Membuat orang ingin melihatnya lagi. Dokter wanita cantik ini bernama Chen Yanni. Dia adalah bunga rumah sakit di Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Pinghai. Hampir semua pria lajang di rumah sakit ingin mengejarnya. Chen Yanni sudah berjalan di depanmu dan bertanya dengan dingin, "Kamu sudah bangun? Apakah kamu masih merasa tidak nyaman di suatu tempat?" Kamu tidak bereaksi sama sekali dan dengan cepat menjawab, "Aku baik-baik saja. Tidak ada yang tidak nyaman." Kemudian kamu bertanya dengan cemas, "Kenapa aku bisa berada di sini? Apa yang terjadi? Apa kamu benar-benar tidak ingat apapun?" Chen Yanni menatapmu dengan curiga. "Tadi malam, seorang wanita cantik menelepon ambulans, mengatakan bahwa dia melihatmu jatuh dari sepeda dan pingsan. Tidak peduli bagaimana dia memanggilmu, kamu tidak bangun, jadi dia menelepon 120. Kamu teringat kejadian tadi malam saat mengendarai sepeda listrik. Tunggu, sepertinya aku bermimpi tentang cahaya putih, seperti tersambar petir, dan kemudian aku mendengar di benakku. Suara sistem terikat, kenapa mimpi ini terasa begitu nyata? Dr. Chen, apakah aku tidak punya masalah besar? Bisa keluar dari rumah sakit, kamu tidak punya masalah besar. Kamu bisa keluar dari rumah sakit, tetapi di masa depan kamu harus makan lebih banyak makanan bergizi penambah darah. Kali ini kamu hanya jatuh dan pingsan. Terima kasih, Dr. Chen. Aku tahu. Chen Yanni kemudian mengeluarkan tagihan. Biaya pengobatanmu. Wanita cantik yang menemukanmu pingsan sudah membayarnya. Di sana juga ada nomor teleponnya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan tagihan kepadamu, lalu pergi dengan dingin. Ingin menelepon nomor pada tagihan untuk mengucapkan terima kasih dan membayar kembali uangnya. Tetapi ponselnya kehabisan baterai. Kamu melihat ponsel di samping tempat tidur dengan tak berdaya. Sudahlah, pulang dulu saja. Setelah kamu kembali ke rumah sewa. Dengan cepat mengisi daya ponsel. Melihat tulisan, sedang mengisi daya, kamu menghela napas lega. Berpikir, untung ponselnya tidak rusak, kalau tidak aku harus mengeluarkan uang untuk membeli yang baru. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Harus berhemat. Kamu berencana untuk mandi. Setelah melepas pakaianmu, kamu datang di depan cermin. Melihat dirimu sendiri, kamu tidak bisa mempercayai pemandangan di depanmu. 8 kotak perut ini. Pinggang ramping, garis yang sempurna. Bahkan pria pun akan tergiur melihatnya. Tiba-tiba terdengar sebuah notifikasi. Ding, tuan rumah, silakan masuk untuk mendapatkan hadiah sistem hari ini secara acak. Apakah tuan rumah ingin melakukan masuk? Kamu melihat sekeliling dengan panik. Menemukan tidak ada orang. Sistem berbunyi lagi, tuan rumah, jangan melihat. Aku berkomunikasi denganmu di benakmu. Harap segera pilih apakah akan check-in untuk mendapatkan hadiah. Hadiah akan otomatis dibatalkan dalam 1 menit. Kamu dengan gugup dan bingung membaca dalam hati, check-in. Sistem memberitahumu bahwa check-in berhasil, mendapatkan uang tunai 100 miliar, yang telah ditransfer ke nomor ekormu. Kartu bank 1853, harap periksa. Kamu segera berlari keluar dari kamar mandi untuk memeriksa ponselmu. Menerima pemberitahuan SMS dari bank, melihat deretan angka itu, kamu tercengang. Sistem ini ternyata nyata. Mimpi semalam juga nyata. Kamu dengan gembira melihat SMS di ponselmu. Dalam hati berpikir, sistem, apakah kamu di sana? Bisakah kamu memperkenalkan diri? Kemudian suara renyah menjawab, ya, tuan rumah. Saya adalah sistem sempurna. Berasal dari luar bintang bumi. Karena kekurangan energi, saya jatuh dan kebetulan bertemu denganmu dan terikat. Tadi malam saya menemukan tubuhmu lemah, jadi saya secara otomatis terikat dan memberimu fisik yang sempurna, sesuai dengan standar fisik di bumi. Fisikmu saat ini sudah kamu lihat. Tidak heran setelah keluar dari rumah sakit. Aku merasa segar bugar, sama sekali tidak merasa apa-apa. Apalagi tadi melihat sosok sempurna di cermin, akhirnya berani percaya bahwa ini nyata. Kamu buru-buru bertanya. Tapi aku sekarang sangat miskin. Apakah 100 miliar uang tunai ini benar-benar bisa digunakan? Tidak akan dicurigai dan ditangkap, kan? Sistem menjawab, tuan rumah, jangan khawatir. Semua uang tunai ini legal dan diproses melalui saluran resmi. Dengan teknologi saat ini di bumi, tidak mungkin untuk menemukan anomali dana. Kamu merasa lega. Bagus sekali. Lalu bertanya, apakah sistem memiliki fungsi lain? Sistem menjawab, tuan rumah. Kamu akhirnya menerima keberadaan sistem dan memahami karakteristik sistem ini. Akhirnya kamu dengan gugup mencoba mentransfer 10.000 yuan ke pembayaran.
Beberapa detik kemudian, mendengar suara indah dari notifikasi pembayaran Alipay. Kamu merasa lega dan buru-buru menghubungi nomor di tagihan. Sebuah suara lembut terdengar dari telepon. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu menjawab dengan nada yang penuh terima kasih. Tadi malam aku jatuh dari sepeda. Dokter bilang kamu yang menelepon 120 untuk menyelamatkanku. Dan juga membantuku membayar biaya pengobatan. Aku ingin mentraktirmu makan untuk mengucapkan terima kasih. Sekalian mengembalikan biaya pengobatanmu. Tidak usah sungkan. Siapapun yang berhati baik akan melakukan hal yang sama. Pasti akan membantu memanggil ambulans. Lagi pula kamu juga tidak apa-apa. Rumah sakit hanya untuk pemeriksaan saja. Tidak banyak uang, Chen Yanni berkata dengan sungguh-sungguh ke telepon. Tidak mungkin, cantik. Kau ingin menjadi Lei Feng tanpa meninggalkan nama itu urusanmu. Tetapi aku tidak bisa memperlakukan orang yang menyelamatkan. Orang yang menyelamatkan nyawaku dengan ceroboh. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan membawa penyesalan ini seumur hidupku. Aku dengan tulus ingin mengajakmu makan untuk mengucapkan terima kasih. Setelah ragu-ragu selama 2 menit. Akhirnya menyetujui permintaanmu. Baiklah, aku janji. Nomor ponsel ini adalah nomor WeChatku, tetapi makan malam harus menunggu aku pulang kerja. Aku biasanya pulang kerja pukul 5.30. Kau menjawab dengan gembira. Oke, aku akan menambahkan WeChat MU. Tolong setujui. Aku akan menunggumu pulang kerja untuk makan malam. Aku akan memesan restorannya. Pihak lain menjawab. Menutup telepon. Kau menambahkan WeChat-nya dan mengetahui namanya Lin Xin Er. Dia adalah orang Sichuan, berasal dari keluarga pedesaan yang sederhana. Sekarang dia bekerja sebagai juru tulis di sebuah perusahaan milik negara. Dulu kau tidak punya uang, tidak berani keluar untuk bermain, dan tidak berani pergi ke hotel. Sebagian besar uang dihabiskan untuk mantan pacarmu. Sekarang kau punya uang. Juga memiliki sistem, memutuskan untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri. Berpikir untuk memesan restoran terbaik untuk menjamu orang yang menyelamatkan nyawamu. Mencari-cari. Kau menemukan hotel dinasti puncak teratas di kota Pinghai. Kudengar orang-orang di sini. Rata-rata pengeluaran per orang mulai dari 5.000. Orang biasa tidak berani menghabiskan uang di sana. Kau memutuskan untuk menghabiskan banyak uang dan memesan kamar pribadi pukul 6 malam. Setelah prosedur selesai, kau menyadari bahwa sudah pukul 2:30 sore. Cepat mandi dan bersiap untuk berangkat. Melihat toko kecil di bawah. Tiba-tiba merasa bahwa toko ini sudah tidak pantas untuk seorang jutawan sepertimu. Memutuskan untuk membeli mobil besok, berpikir untuk naik taksi untuk menjemput Lin Xin Er. Tiba di bawah kantornya, masih ada 10 menit sebelum dia pulang kerja. Kau harus menunggu di dalam mobil. Sambil fokus bermain game. Tiba-tiba bahumu ditepuk ringan. Kau menoleh dan melihat seorang gadis cantik berdiri di depanmu dengan rambut panjang yang berkibar. Wajah yang halus, tubuh yang montok, mengenakan pakaian sederhana namun modis. Tanpa beberapa poin lebih cantik dari Dr. Chen di rumah sakit. Hei, bodoh. Bukankah kamu bilang mau mentraktirku makan? Ditatap terus seperti itu, Lin Xin Er berkata dengan sedikit malu. Kamu malu, kata Nao Mao Tou, apa kamu Lin Xin Er? Maaf, terpesona oleh kecantikanmu, aku jadi tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri, Lin Xin Er menatapmu, Lin Xin Er menatapmu. Tidak bisa menahan tawa, suasananya langsung menjadi lebih santai. Sopir, ke dinasti Ding Seng. Kamu berteriak pada sopir taksi, mendengar itu Lin Xin Er buru-buru berkata, apakah Huang Dong salah paham? Hotel dinasti Ding Seng aku tahu, biaya di sana sangat mahal, kita pergi ke tempat lain saja. Makan saja. Dia juga sedikit terkejut, tadi malam jelas-jelas melihatmu mengendarai sepeda listrik kecil, pakaianmu juga biasa saja, kenapa tiba-tiba memutuskan pergi makan di tempat yang begitu mahal? Melihat ekspresi bingung Lin Xin Er, kamu berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Sopir langsung saja ke hotel dinasti Ding Seng, aku sudah memesan makanan. Sopir taksi melihat nada bicaramu yang tegas, tidak banyak bicara, lalu melaju menuju hotel. Lin Xin Er tampak sedikit gugup, kamu segera menghiburnya, tidak perlu gugup. Aku orang ganteng tidak kekurangan uang, hari ini kamu dengarkan saja pengaturanku. Lalu kamu sengaja memamerkan otot bisepmu sambil bercanda, lihat tidak, kalau tidak punya uang untuk membayar. Aku masih bisa tinggal di sana mencuci piring, apa yang kamu takutkan? Kalimat ini membuat Lin Xin Er tertawa. Dan suasana hatinya juga menjadi lebih rileks. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di Ding Seng. Di luar hotel dinasti, kamu dan Lin Xin Er turun dari mobil. Hotel bintang 5 terbaik di Pinghai ini. Benar-benar sesuai dengan reputasinya, kamu bergumam dalam hati. Tapi dengan cepat menjadi tenang, berpikir bahwa dirimu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Setelah ini hotel seperti ini, setiap hari datang juga tidak masalah. Sementara Lin Xin Er melihat hotel mewah itu. Juga sedikit terkejut, sebagai orang yang berasal dari desa, dia belum pernah datang ke tempat semewah ini. Hanya mendengar teman-temannya menyebutkan kebaikan tempat ini.
Lalu kamu menoleh. Menatap Lin Xin Er sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, penyelamatku wanita cantik. Hari ini kamu adalah tokoh utamanya." Lin Xin Er karena gugup, dengan lembut menggandeng. Lenganmu mengangguk, hatimu berbunga-bunga. "Halo. Aku memesan kamar pribadi terbaik hari ini." Kamu membawa Lin Xin Er ke meja depan untuk bertanya. Xiaomi di meja depan mendengar suaramu. "Segera mengenalimu sebagai tamu yang memesan kamar pribadi di siang hari." Dia membungkuk dengan hati-hati dan berkata, "Halo, Tuan Huang. Kamar pribadi Anda sudah siap. Silakan tunggu sebentar. Manajer kami akan segera datang untuk menyambut Anda." Setelah menunggu beberapa saat, manajer Liu Loxing datang. Mengenakan setelan profesional, fitur wajah yang halus, ditambah rambut yang disanggul tinggi, membuatmu berseru dalam hati bahwa ini adalah wanita cantik lainnya. Manajer Liu tersenyum dan berkata, "Halo, saya Liu Loxing, manajer dinasti Ding Seng. Saya merasa terhormat Anda datang ke hotel kami untuk makan malam." Mendengar ini, Anda mengangguk dan berpura-pura tenang dan berkata, "Baiklah, pimpin jalannya." Sebenarnya, hatiku sudah sangat bahagia. Jadi beginilah kebahagiaan orang kaya. Manajer Liu membawamu ke kamar pribadi. Tiba-tiba Su Pangzi dan Lin Qiayao datang dari pintu. Lin Qiayao berkata dengan wajah jijik dan agresif, "Huang Dong, apakah kamu tidak tahu malu? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kita sudah putus. Itu tidak mungkin dalam hidup ini. Kamu merasa jijik dengan pacarmu di depanmu. Kamu memarahi dirimu sendiri karena dulu buta. Tanpa diduga, aku telah menjadi anjing penjilat wanita seperti ini selama lebih dari setahun." Kamu menjawab dengan tenang. "Dinasti Ding Seng ini dibuka oleh keluargamu. Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa datang? Aku di sini untuk makan malam hari ini. Tolong jangan membuat masalah tanpa alasan." "Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Kamu datang ke sini untuk makan? Kamu, orang miskin pengantar makanan, punya uang untuk berbelanja di sini?" Lin Qiayao mencibir. Su Pangzi di samping juga menyindir, "Huang Dong, kamu juga harus memiliki kekuatan untuk berpura-pura. Kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Lin Qiayao juga sudah menjadi wanitaku. Jangan lagi katak yang menginginkan daging angsa." Melihat ini, kamu dengan tenang melihat. Pasangan anjing ini berkata, "Manajer Liu, ayo pergi. Jangan menonton monyet bermain di sini." Su Pangzi melihat Lin Xin Er di sebelahnya, matanya berbinar, dan buru-buru menghentikan jalannya. Kemudian kamu menjelaskan, "Cantik, jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah pengantar makanan yang miskin. Hati-hati tertipu." Kemudian berpura-pura tidak sengaja memamerkan kunci mobil BMW dan jam tangan Rolex di tangannya. Dengan wajah bangga memperkenalkan diri, "Cantik, halo. Saya adalah manajer perusahaan pengiriman ekspres Benshi. Gaji tahunan saya adalah 1 juta. Bisakah saya merasa terhormat mengundang Anda makan malam untuk saling mengenal?" Lin Qiayao bersembunyi di belakangmu, mengabaikan Su Pangzi. Su Pangzi dan Lin Qiayao melihat pemandangan ini. Dengan benci dan cemburu, kamu terlalu malas untuk mempedulikan mereka dan mendesak manajer Liu untuk segera memimpin jalan. Su Pangzi tidak menyerah dan berjalan ke resepsionis, "Xiaomi, ke kamar mana mereka pergi makan? Aku ingin memesan kamar sebelah mereka." Xiaomi berkata dengan nada menghina, "Tuan Huang telah memesan kamar terbaik di hotel kami. Jika Anda juga ingin memesan, Anda harus membayar deposit 200.000 dulu." Su Pangzi dan Lin Qiayao memasang wajah tidak percaya setelah mendengar itu. Lin Qiayao lalu mengejek, "Dari mana Huang Dong mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu betul berapa banyak uang receh yang ada di sakunya." Xiaomi menjawab dengan dingin, "Hotel kami belum pernah mendengar ada orang yang berani makan gratis di sini. Tuan Huang sudah membayar depositnya." Pangzi dan Lin Qiayao memasang wajah malu dan berbalik pergi. Ketika manajer Liu membawamu dan Lin Xin Er ke dalam kamar, kalian berdua terkejut dengan dekorasi mewah di dalamnya. Lampu kristal berkilauan, karpet mewah yang nyaman. Lukisan terkenal tergantung di dinding, vas keramik besar yang sangat indah. Manajer Liu dengan bangga memperkenalkan, "Setiap kamar di dinasti Ding Seng kami dirancang oleh arsitek terkenal Eropa." Mendengar itu, kamu mengangguk dan berpura-pura tenang berkata, "Lumayan." Sementara Lin Xin Er dengan gugup berhati-hati. Kamu berkata kepada manajer Liu, "Baiklah, mari pesan makanan." Meskipun kamu ingin membiarkan Lin Xin Er memesan makanan, tetapi melihat penampilannya yang gugup, kamu memutuskan untuk melakukannya sendiri. "Manajer Liu, hari ini saya mengundang penyelamat saya untuk makan, jadi pesanlah makanan termahal dan terbaik di hotel Anda. Daging sapi Kobe segar, kepiting raja, kaviar, dan juga hidangan andalan Anda. Ngomong-ngomong, ambilkan sebotol anggur merah terbaik di toko Anda." Kamu menutup menu dan berkata dengan santai. Setelah mendengar itu, manajer Liu tersenyum dan berkata, "Baik, Tuan Huang. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera mengaturnya." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan keluar, memerintahkan dapur. Lin Xin Er di samping mendengar itu. Bertanya dengan gugup, "Huang Dong,
Kamu tidak benar-benar berencana untuk tinggal di sini mencuci piring, kan? Kita berdua tidak perlu memesan makanan semahal ini. Dan juga tidak akan habis dimakan. Kamu tersenyum menghiburnya, wanita cantik Lin, kamu tenang saja. Diam-diam aku beritahu rahasia. Sebenarnya aku adalah generasi kedua orang kaya. Lenganku tidak kekurangan uang. Kamu ingin mencairkan suasana. Meredakan ketegangannya. Tak lama kemudian anggur merah datang. Pelayan menuangkan anggur merah yang sudah disiapkan dengan baik terlebih dahulu. Kemudian hidangan indah juga disajikan satu demi satu. Kamu dan Lin Xin Er melihat ke depan. Makanan lezat dengan warna-warna menggoda ini hampir membuatku mengeluarkan air liur. Lin Xin Er yang cantik. Gelas pertama untukmu, terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan nyawaku. Lin Xin Er berkata dengan sedikit malu. Tidak terlalu berlebihan, aku hanya membantu menelepon 120. Kamu membuatnya jadi serius. Aku jadi sedikit tidak enak. Kamu melihat Lin Xin Er yang pemalu dengan mata berbinar. Dalam hati kamu diam-diam memutuskan untuk mengejarnya. Kamu berdeham beberapa kali dan berkata, baiklah, mari kita makan. Sebaiknya wanita minum sedikit alkohol saat di luar, makanlah lebih banyak sayur. Ini yang ibuku katakan. Kamu menggunakan alasan yang kikuk untuk menutupi rasa malumu. Kamu makan dengan lahap tanpa mempedulikan citra. Memakan makanan lezat yang sebelumnya hanya bisa dilihat di film, sekarang akhirnya bisa mencicipinya sendiri. Sangat menikmati, sementara Lin Xin Er tetap mempertahankan sikap anggunnya. Makan sedikit demi sedikit. Setelah kenyang, kamu memanggil pelayan dan berkata, tolong panggilkan manajer Liu kalian. Terima kasih. Pelayan bertanya dengan gugup, Tuan, apa yang Anda butuhkan? Atau pelayanannya tidak memuaskan? Kamu menjelaskan, bukan, aku hanya merasa makanan di sini enak, ingin membuat kartu keanggotaan saja. Kamu tidak perlu gugup. Mendengar ini, pelayan menghela napas lega. Baik, mohon tunggu sebentar. Tak lama kemudian, manajer Liu Ruoxin memasuki ruangan dengan tersenyum dan bertanya, apakah Tuan Huang puas dengan hidangan di hotel kami? Kamu mengangguk dan berkata, lumayan, rasa, warna, aroma, dan bentuknya lengkap. Suasananya juga bagus, jadi aku ingin membuat 2 kartu keanggotaan. Setiap kartu diisi ulang 20 juta, tidak masalah kan? Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Liu Ruoxin. Bahkan Lin Xin Er pun terkejut. Manajer Liu Ruoxin berkata dengan serius, suatu kehormatan bisa mendapatkan pengakuan Anda terhadap hotel ini. Aku akan segera mengaturnya. Kemudian dia menambahkan, konsumsi Anda kali ini adalah 1,88 juta. Dikurangi deposit 200.000, sisa 1,68 juta bisa diselesaikan. Kamu mengeluarkan kartu bank dan berkata dengan murah hati. Oke, gesek kartunya. Lalu gesek 40 juta ke kartu keanggotaan. Lin Xin Er melihat kartu bank di tanganmu. Hatinya berkeringat dingin, takut uangnya tidak bisa ditarik. Ketika kamu dan Lin Xin Er keluar dari Hotel Dinasti Dingseng, kamu melihat dia masih linglung. Pikirannya dipenuhi dengan momen ketika kartunya berhasil digesek tadi. Puluhan juta. Dirinya bekerja seumur hidup juga tidak akan menghasilkan uang sebanyak ini. Dan kamu benar-benar berhasil menggeseknya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ini benar? Jadi, kamu menyelamatkan seorang pewaris kaya. Dan apakah kamu sengaja mengejarnya? Kalau tidak, mengapa kamu memberinya kartu keanggotaan berlian yang diisi ulang dengan 20 juta. Sebenarnya, Lin Xin Er tidak mau menerimanya, tetapi kamu terus membujuknya. Dengan berbagai alasan, bahkan mengatakan, apakah nyawaku tidak seberharga ini? Jika kamu tidak menginginkannya, aku hanya bisa membuangnya. Melihat dia masih berdiri dengan bodohnya. Kamu dengan tak berdaya menjelaskan, jangan melamun, seringlah datang ke sini untuk makan. Kedepannya kalau kamu mau makan datanglah ke sini. Kamu juga bisa mengajak teman-teman wanitamu. Jangan merasa tertekan. Kamu adalah penyelamat hidupku. Aku masih ingin mentraktirmu makan seumur hidup. Setelah mendengar perkataanmu, Lin Xin Er terlihat malu-malu. Tidak tahu bagaimana membalasnya, hanya berbisik terima kasih, lalu melarikan diri. Kamu berteriak di belakang, aku antar kamu pulang ya, tapi dia melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu, aku naik taksi saja, sebentar lagi juga sampai. Kemudian dia naik taksi dan pergi. Kamu menghela napas, berpikir untuk perlahan-lahan saja. Mengejar gadis tidak boleh terburu-buru, jangan terlalu bernafsu, semua butuh proses. Gadis seperti Lin Xin Er yang cantik, murah hati, mempesona di mana-mana, dan baik hati. Tidak mencintai kesenangan duniawi, bisa dibilang sangat langka. Jika diganti dengan mantan pacar, Lin Kiao Kiao. Menerima kartu keanggotaan yang diisi ulang dengan 20 juta, dia pasti sudah sangat senang, mana mungkin dia menolak. Kamu kembali ke kontrakan, mandi dan tidur lebih awal, lagi pula sudah minum cukup banyak alkohol. Keesokan harinya, kamu langsung membuka ponsel untuk melihat saldo. Dalam hati masih berpikir apakah ini mimpi. Untung bukan mimpi. Kamu merasa tidak percaya, kamu benar-benar mengalami hal baik seperti ini. Agak tidak percaya.
Karena sudah punya uang, seharusnya berbakti kepada orang tua. Mereka telah bekerja keras seumur hidup di kampung halaman, sudah seharusnya menikmati hidup. Kamu memutuskan untuk mentransfer 100.000 yuan dulu. Sekali transfer terlalu banyak, takut orang tua khawatir kamu melakukan hal yang buruk. Baru saja selesai mentransfer, belum ada 2 menit, telepon dari ibu sudah berdering. Kamu berpikir sebelum mengangkat telepon. Untung tidak lama. Benar saja, dia menelepon untuk bertanya, Wei Dongzi. Apakah kamu yang mentransfer 100.000 yuan? Ibu bertanya dengan cemas, Bu, jangan khawatir. Aku yang mentransfernya. Ini adalah bonus dari perusahaan karena aku berkinerja baik. Kemudian saya menggunakan uang ini untuk melakukan bisnis kecil dengan teman, dan menghasilkan uang. Aku langsung menelepon kalian. Beli makanan enak yang banyak dengan uang yang seharusnya kalian belanjakan. Nanti aku akan menghasilkan lebih banyak uang agar kalian bisa menikmati hidup dengan baik. Terdengar suara tangisan ibu dari seberang telepon. Kamu tahu ibu pasti menangis. Ayah, Dongzi kita menghasilkan uang. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Kata-kata ibu membuatmu tak kuasa menahan air mata. Ayah selalu menanggung semuanya dalam diam, tidak pernah menunjukkan keluh kesahnya di depan anak-anak dan ibu. Dongzi, uang ini akan ibu simpan baik-baik untuk pernikahanmu dengan Lin Qiayao nanti. Wenyan, cepat jelaskan, Bu, jangan disimpan, beli saja makanan yang enak. Dan belikan ayah makanan bergizi. Sejujurnya, aku dan Lin Qiayao sudah putus. Kenapa tiba-tiba putus? Kami masih berharap kalian cepat menikah. Kamu sudah 30 tahun lebih, kalau tidak menikah. Kemudian kamu memotong perkataan ibu, Bu, karakter Lin Qiayao, ibu juga sedikit banyak tahu. Dia juga tidak berbakti kepada kalian. Aku tidak mau menikahi seorang nenek ke rumah. Lagi pula, pria umur 31 itu baru mekar. Sekarang aku bisa menghasilkan uang, meskipun tidak bisa menemukan istri. Kamu dengan sabar membujuk ibu. Baiklah, ibu tidak bisa membantahmu, tapi tahun ini sebaiknya. Bawa pacar pulang, kalau tidak ibu tidak akan mengizinkanmu masuk rumah. Ibu mengancam. Kamu membujuknya lama sekali baru menutup telepon. Saat itu, terdengar suara notifikasi sistem. Ding, check-in hari ini. Kamu sangat terkejut. Pinhai Internasional, rumah mewah dengan pemandangan laut. Ini adalah kompleks perumahan dengan harga tertinggi di seluruh kota Pinhai, rata-rata 300.000 yuan per meter persegi. Check-in, check-in. Kamu berteriak dengan gembira dalam hati. Selamat kepada host atas keberhasilan check-in. Pengalihan hak milik properti akan diurus oleh seseorang, uang sudah dibayarkan, harap tenang. Semoga host menikmati hidup, kemudian suara sistem menghilang. Hatimu dipenuhi dengan sukacita. Apartemen Internasional Pinhai, kompleks yang sangat mewah, kamu benar-benar tidak bisa mempercayai diri sendiri. Benar-benar punya satu unit rumah semewah ini. Saat itu, ponsel berdering dari nomor yang tidak dikenal. Halo, apakah ini Tuan Huang Dong? Sambil menunggu, kamu dengan gembira menjawab. Baik, Tuan Huang, kami menantikan kedatangan Anda. Telepon ditutup. Dengan semangat, kamu langsung melompat dari tempat tidur dan berseru bahwa semuanya berjalan lancar, dan kamu juga pemilik rumah. Terlebih lagi, itu adalah Raja Gedung. Segera setelah itu, kamu naik taksi. Kamu turun dari taksi. Masih dengan pakaian ala pasar loak. Sejak mendapatkan sistem sempurna, kamu belum sempat berbelanja. Dalam hati, kamu teringat tadi karena penampilanmu yang pas-pasan, kamu bilang ingin datang ke Pinhai International Mansion. Kamu bahkan diremehkan oleh sopir taksi. Kalau bukan karena bersikeras, mungkin sopirnya tidak mau. Pak, apakah Anda datang untuk melihat rumah? Tetapi dengan cepat senyum di wajahnya membeku. Dalam hati, kamu mengutuk kesombongan. Melihat pakaian lusuhmu, dia langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak mampu membeli. Benar, aku membeli villa nomor 1 termahal di sini, Raja Gedung. Datang untuk balik nama. Sales wanita itu melirik api di hatimu. Dengan nada mencibir, dia bertanya, Pak, apa Anda yakin tidak bercanda? Apa Anda tahu harga rumah di sini? Bahkan Raja Gedung nomor 1 termahal, tidak perlu tahu, berapapun harganya tidak masalah. Aku sudah membayar. Kamu menjawab dengan tenang, percaya bahwa sistem tidak akan menipumu. Lagi pula, kamu punya cukup dana di saku, dan kamu bisa membeli seluruh Pinhai International Mansion. Xiao Lu menunjukkan ekspresi lucu, dan hendak menyindirmu beberapa kalimat. Saat itu, seorang pria parubaya gemuk dengan leher bergelambir dan kalung emas besar masuk ke lobi penjualan, melirik, dan segera melambai dan berteriak. Siapa di antara kalian yang mau menjamu pria ini? Dalam hati berpikir bahwa pria berkalung emas besar ini adalah pelanggan sebenarnya. Kemudian, dia meninggalkanmu dengan wajah penuh senyum dan menyambutnya. Manajer Yan, Anda datang lagi. Apakah Anda memutuskan untuk membeli rumah yang Anda lihat sebelumnya? Sales wanita itu tidak marah karena diabaikan. Hanya merasa sedikit menyesal dalam hati. Segera, seorang wanita yang terlihat
Sales wanita berusia sekitar 20 tahun berjalan menghampirimu. Pak, apakah Anda berencana membeli rumah? Saya akan memperkenalkan lingkungan di sini kepada Anda. Namanya Wu Jiajia, baru sebulan bekerja sebagai sales. Dia adalah pendatang baru yang paling mudah diintimidasi. Sales wanita tadi tidak mau melayanimu. Jadi, dia mendorongnya keluar. Bukan, aku datang untuk balik nama villa nomor 1, Raja Gedung. Hanya saja sales wanita kalian tidak percaya. Bisakah Anda memanggil manajer Anda? Kamu berkata dengan tenang, keluarga Wu dengan polos mempercayaimu, pergi ke kantor lantai 2 untuk mencari manajer. Membuat beberapa sales wanita di samping bingung. Manajer Chen, keluarga Wu bergegas masuk bahkan tanpa mengetuk pintu. Manajer Chen terkejut. Wu Jiajia, apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu terburu-buru? Manajer Chen bertanya dengan suara keras. Wu Jiajia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, ada seorang pria di luar yang ingin mengurus. Villa nomor 1, Raja Gedung. Manajer Chen terkejut mendengarnya dan segera berdiri dan berkata dengan cemas. Cepat bawa aku untuk menyambutnya. Kamu sedang melihat-lihat harga rumah, melihat sekeliling, tiba-tiba suara manajer Chen datang dari belakang. Anda Tuan Huang dong, bukan? Tuan Huang benar-benar orang yang luar biasa, sangat tampan dan gagah. Manajer Chen langsung menjilat. Tidak mungkin, tidak banyak pelanggan yang mampu membeli villa nomor 1 secara tunai sekaligus. Mereka yang mampu membelinya juga enggan mengeluarkan 1 miliar sekaligus. Apalagi dalam perjalanan turun dari kantor di lantai 2. Setelah mendengarkan pernyataan Wu Jiajia, dia semakin jelas bahwa orang di depannya ini adalah tokoh besar. Bagaimana mungkin dia bisa menyinggungnya? Tidak apa-apa, saya hanya ingin bertanya, komisi untuk pengalihan villa nomor 1 atas nama saya. Belum ditentukan, kan? Pertanyaan ini membuat semua sales wanita menoleh. Termasuk Kak Miao. Manajer Chen dengan cepat berkata, belum, selama Tuan Huang mengalihkan namanya. Komisinya adalah untuk sales wanita yang melayani Anda. Anda ingin nona yang mana untuk menandatangani? Wu Jiajia di sebelah Anda saja. Baru saja dia dengan sabar melayani saya. Kamu mengangguk sebagai tanda setuju. Wu Jiajia tertegun sejenak. Manajer Chen di sebelahnya segera mendesak, cepat berterima kasih pada Tuan Huang. Wu Jiajia dengan bersemangat membungkuk padamu. Mengatakan serangkaian ucapan terima kasih, matanya sedikit basah. Komisi ini sangat penting baginya. Beberapa sales wanita di samping sangat menyesal. Mereka diam-diam memarahi diri sendiri karena salah menilai. Jika mereka mendapatkan komisi hampir 10 juta. Benar-benar menyesal. Jiajia kecil baru bekerja kurang dari sebulan. Jika dia menjual villa nomor 1. Bukti juga sangat bagus. Seseorang berbisik. Dan Kak Miao bahkan lebih menyesal hingga ingin mati. Awalnya dia yang melayanimu. Tetapi karena kamu berpakaian seperti barang obralan, dia tidak percaya dan malah menerima pria botak mesum itu. Tidak hanya tidak membeli rumah, tetapi juga beberapa kali dimanfaatkan. Memikirkan bahwa dia menyerahkan komisi itu dengan tangannya sendiri. Melihat ekspresi bersemangat Wu Jiajia, Kak Miao tidak bisa menahan diri untuk menampar dirinya sendiri beberapa kali. Tidak lama kemudian, manajer Chen membawamu ke kantor di lantai 2. Bawa aku melihat rumah masa depanku. Kamu berkata dengan tenang setelah menandatangani kontrak. Manajer Chen melihat Wu Jiajia yang masih linglung dan dengan lembut mendorongnya. Cepat ambil kunci dan bawa Tuan Huang melihat rumahnya, jangan melamun. Wu Jiajia berkata dengan canggung, baik, saya akan pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kunci villa nomor 1. Membawamu keluar dari kantor, manajer Chen melihatmu dan Wu Jiajia pergi, bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, orang bodoh beruntung. Wu Jiajia benar-benar memiliki takdir kaya. Karena Pinghai International Mansion cukup besar. Wu Jiajia membawamu ke gerbang villa nomor 1. Dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Tuan Huang, gerbang ini terbuat dari baja murni. Menggunakan kunci sidik jari, kata sandi, dan fungsi buka kunci deteksi kornea mata tersembunyi. Bahkan jika Anda mengemudi, Anda tidak dapat menabraknya. Sekarang kata sandi sementara disetel. Anda dapat mengatur ulang setelah Anda check-in. Dia sudah membuka gerbang. Saat Anda masuk, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah jalan batu semen yang dihiasi lumut hijau yang tenang. Kedua sisinya ditanami pohon persik setinggi manusia, seolah-olah Anda telah tiba di dunia luar. Berjalan lebih jauh, Anda akan melihat gerbang kuno setengah lingkaran bergaya Taman Suzhou. Biasanya ketika cuaca cerah, Anda bisa berjalan-jalan dan menikmati bunga persik. Sepanjang jalan melewati pavilion oktagonal, bebatuan, dan danau buatan sebelum sampai di sebuah rumah bergaya Fuji dari era Republik. Bangunan ini memiliki total 5 lantai, 3 di atas dan 2 di bawah tanah. 2 lantai di bawah tanah memiliki ruang film dan ruang sauna. Ruang biliar hiburan, kolam renang, ruang penyimpanan anggur, dan ruang koleksi. Setiap lantai memiliki gaya dekorasi yang berbeda. Lantai pertama bergaya Republik dan memiliki kolam renang yang lebih besar dari kolam renang bawah tanah. Lantai kedua bergaya Eropa, lantai ketiga bergaya Paris,
Dan setiap lantai mewah dan luar biasa. Setiap balkon dipenuhi dengan berbagai pot bunga, kursi goyang, dan ayunan, DLL. Setelah mendengarkan perkenalan Wu Jiajia, Anda melihatnya sebentar dan sangat puas, merasa bahwa uang itu sepadan. Ketika Wu Jiajia hendak pergi, dia dengan malu-malu meminta WeChat Anda, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih atas komisi yang Anda berikan padanya. Anda melihat bahwa dia berpikiran sederhana dan setuju dengan tersenyum. Anda duduk di sofa besar dan mewah di tengah ruang tamu, melihat sekeliling. Menemukan bahwa semua peralatan rumah tangga adalah peralatan rumah tangga pintar mewah merek terkenal. Melihat rumah mewah ini, Anda berpikir lebih baik dari rumah kecil yang Anda sewa. Anda memutuskan untuk pindah hari ini. Pinghai International Mansion terletak di sekitar kawasan bisnis paling makmur di kota Pinghai. Di sebelahnya adalah Zengda Plaza dan Nanhai International Plaza, dua pusat perbelanjaan kelas atas. Anda meninggalkan Pinghai International Mansion dan langsung menuju Nanhai International Plaza. Bersiap untuk membeli pakaian dan perlengkapan sehari-hari. Memasuki pusat perbelanjaan dan melihat pakaian dan jam tangan dari berbagai merek, Anda tidak memperhatikan mereknya. Beli saja apapun yang Anda suka dan puas. Anda berjalan ke toko eksklusif Armani di sebelahnya, dan dua wanita sales menyambut Anda. Hangat dan ramah. Selamat datang, Tuan. Anda hanya mengangguk sedikit. Saya melebih-lebihkan sedikit, pelatihan bos toko ini bagus. Pilihkan beberapa set pakaian yang cocok untuk saya. Dua setelan jas. Mata kedua sales wanita berbinar dan mulai sibuk. Anda memilih beberapa pakaian yang Anda sukai, termasuk setelan jas, jaket slim fit, sweater crew neck, dan setelan slim fit. Total belanja Anda, Tuan, adalah 807.005 yuan. Manajer toko menelepon Anda dan memberi diskon, jadi hanya 800.000 yuan. Anda langsung menggesek kartu untuk membayar, sampai pembayaran berhasil. Kedua wanita itu menghela napas lega, merasa bahwa pria tampan berpakaian sederhana ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Anda bertanya apakah toko mengantarkan barang ke rumah, karena saya masih harus membeli barang lain dan tidak bisa membawa begitu banyak. Dan saya tinggal di villa nomor 1, Pinghai International Mansion. Kedua wanita itu membelalakan mata. Mengangguk dengan semangat. Tentu saja bisa. Bisakah Anda memberikan nomor kontak? Kami akan mengirimkannya ke Anda. Selanjutnya, Anda membeli ikat pinggang di toko khusus Jack Jones. Dan 3 pasang sepatu. Di toko ponsel, Anda membeli smartphone model terbaru. Anda menghabiskan lebih dari 10 juta yuan di Vacheron Constantin untuk membeli jam tangan. Lalu pergi ke mall dan membeli perlengkapan sehari-hari. Total menghabiskan lebih dari 20 juta yuan. Kali ini berbelanja, Anda merasa berbelanja sangat melelahkan. Anda merasa harus membeli mobil besok. Ketika Anda kembali ke villa nomor 1, hari sudah sore. Perut Anda keroncongan. Baru menyadari bahwa Anda belum makan siang. Anda mengeluarkan ponsel Anda. Menghubungi manajer Liu dari Hotel Dingseng Wangchao. Halo, manajer Liu, ini Huang Dong. Apakah Anda menyediakan layanan pengiriman makanan? Mendengar ini, manajer Liu menanggapi dengan menyenangkan. Tentu saja, Tuan Huang. Tadi malam adalah pertama kalinya Anda tinggal di villa mewah seperti itu, berbaring di tempat tidur besar di kamar tidur utama di lantai 3. Anda sangat bersemangat sehingga Anda tidak bisa tidur sama sekali. Anda terus bermain King of Glory sampai larut malam sebelum tertidur. Anda terbangun dan menyadari bahwa sudah lebih dari pukul 11 pagi. Anda tiba-tiba teringat bahwa Anda belum check-in hari ini. Saya tidak tahu apakah ada hadiah check-in. Sistem, apakah ada check-in hari ini? Anda berteriak dalam hati. Ding, tuan rumah, silakan check-in. Suara renyah sistem terdengar. Tanpa berkata apa-apa, Anda buru-buru berteriak check-in dalam hati Anda. Perasaan ini seperti membuka kotak buta. Sangat bersemangat dan mengasyikkan. Selamat, tuan rumah. Anda berhasil check-in dan menerima hadiah uang tunai 100 miliar. Harap perhatikan untuk memeriksanya. Apa? Kenapa uang tunai lagi? Anda mencibir dengan arogan di dalam hati. Otakku tidak kekurangan uang, bisakah aku menukar dengan yang lain? Bisakah aku menukar dengan yang lain? Tuan rumah, hadiahnya acak dan tidak dapat diubah kecuali kamu naik level ke level 2. Sistem menjawab bahwa hanya barang sistem yang akan dijual setelah naik level ke level 2. Sistem, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tuan rumah, kamu juga tidak bertanya. Respon sistem membuatmu terdiam. Lalu bagaimana cara naik level ke level 2? Kamu bertanya dengan putus asa. Hanya jika tuan rumah menghabiskan 5 miliar, kamu bisa naik level ke level 2. Hadiah yang didapatkan tidak termasuk dalam pengeluaran. Kamu harus benar-benar menghabiskannya sendiri. Setelah mendengar jawaban sistem yang jelas dan dingin, kamu berkata dengan berani, 50 miliar mungkin aku tidak bisa melakukannya, tetapi untuk menghabiskan uang itu mudah. Akibatnya, sistem tidak menjawab. Kamu berpikir hari ini adalah akhir pekan. Coba lihat apakah Lin Xin Er punya waktu luang. Undang dia untuk membeli mobil bersama. Lalu kamu mengirim pesan ke Lin Xin Er. Setelah kamu mandi dan mengambil ponselmu.
Melihat balasan Lin Xin Er, sudut bibirmu sedikit terangkat. Di sisi lain, Lin Xin Er menatap layar ponsel. Melihat balasanmu yang mendominasi, dia merasa kamu agak seperti CEO yang mendominasi hari ini. Sahabatnya, Deng Fei Fei, mendorongnya dan berkata, "Ayo pergi, kita pergi makan hotpot di Zhengda Plaza." "Fei Fei, kita tidak pergi makan hotpot, kita pergi ke Hotel Dinasti Dingseng." "Apa? Apa yang kamu bicarakan?" Fei Fei terkejut dan mengulurkan tangan. Menyentuh dahi Lin Xin Er. Tindakan Fei Fei membuat Lin Xin Er merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Seseorang mentraktir, jadi jangan bertanya, pergi atau tidak, sejak kamu memberikan kartu keanggotaan berlian yang diisi dengan 20 juta, Lin Xin Er tidak berani memberitahu sahabatnya, Deng Fei Fei. Karena takut dia salah paham bahwa dia adalah wanita pemboros. Mendengar itu, Fei Fei berkata, "Aduh, anak orang kaya mana yang ingin mentraktir kecantikan sepertimu makan? Berani menghabiskan banyak uang." Lin Xin Er dengan malu-malu menjelaskan. Memberitahu Fei Fei bahwa hari itu, sepulang kerja, dia bertemu denganmu yang pingsan setelah terjatuh. Wow, ini adalah legenda tentang wanita cantik menyelamatkan pahlawan, lalu Cinderella dan CEO yang mendominasi. Hidup bahagia selamanya. Fei Fei bercanda. Lin Xin Er menjadi lebih malu setelah mendengar perkataan Fei Fei. Dia mengingat ketampananmu, kaya, dan rendah hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyukaimu. "Temani aku ke dinasti Dingseng." Mendengar itu, Fei Fei dengan cepat menjawab, "Pergi, pergi, pergi. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan untuk memeras orang kaya? Selain itu, aku juga akan membantumu menilai, tampan tidaknya CEO yang mendominasi ini, bagaimana karakternya." Sekilas terlihat Ling 11R dan sahabatnya berdiri di depan pintu masuk. "Kamu bergegas menghampiri, kenapa kalian tidak masuk?" Ling 11R melihat hari ini. Mengenakan pakaian bermerek, dengan fisik sempurna berkat peningkatan sistem, dia tampak semakin tampan. Dia tidak hanya merasa semakin jatuh cinta, Deng Fei Fei juga tertarik dengan ketampananmu dan melompat keluar. "Halo, CEO tampan, aku sahabat Ling 11R, namaku Deng Fei Fei. Kamu juga bisa memanggilku Fei Fei." Kamu merasa sedikit bingung, tetapi masih membalas dengan sopan. "Halo, namaku Huang Dong, aku bukan CEO yang mendominasi." Menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu membantunya keluar dari masalah, cepat masuklah, semuanya pasti sudah lapar." "Tuan Huang, selamat datang. Pramusaji Xiaomin langsung mengenalimu dan Ling 11R. Lagi pula, reputasimu yang mengisi ulang 40 juta sekaligus telah menyebar ke seluruh hotel. Tentu saja dia tidak akan mengabaikanmu. Kami bertiga. Apakah ada ruang pribadi?" Kamu bertanya sambil tersenyum. Ada. Apakah perlu aku memanggil manajer Liu kami?" Xiaomin menjawab dengan sangat cepat. "Tidak perlu, kami hanya ingin makan siang biasa, tidak perlu merepotkan orang." Kamu melambaikan tangan memberi isyarat tidak perlu. Saat ini, Deng Fei Fei berkata, "Xin Er, Huang Dong ini identitasnya apa? Benarkah Presiden Grup?" Lalu menunjuk gadis kecil di samping yang wajahnya penuh sanjungan. "Lagi pula, kudengar yang berbelanja di sini bukan rakyat biasa, tidak punya identitas. Orang yang tidak punya nama tidak akan berani datang ke sini." Itu yang dikatakan mantan Direktur Ling 11R. "Aku juga tidak begitu tahu. Kami baru kenal beberapa hari ini adalah pertemuan kedua. Terakhir kali dia membawaku ke sini. Juga mengisi ulang biaya keanggotaan 40 juta. "Apa?" Deng Fei Fei tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kemudian dengan cepat menutup mulutnya. "Ada apa?" Kamu berbalik bertanya. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini pertama kalinya aku datang ke sini, aku terkejut dengan kemewahan di sini." Dia memang seperti ini, sedikit terkejut, tapi orangnya baik, jangan khawatir. Ling 11R dengan cepat menjelaskan. "Tidak apa-apa, aku tidak akan keberatan. Ayo pergi makan. Siang ini aku ingin mengajakmu pergi membeli mobil. Berikan aku beberapa saran." Kamu berkata sambil tersenyum. "Tapi aku juga tidak mengerti mobil." Lin Xin Er memutar mata padamu dan menjelaskan, "Kau mendekat dan berbisik. Sebenarnya aku juga tidak terlalu mengerti, tapi aku merasa percaya diri saat kau berada di sisiku." Mendengar itu, Lin Xin Er tertawa. Lidah berminyak, "Apakah kau sering membujuk gadis-gadis seperti ini?" "Demi Tuhan, aku sangat polos, kau adalah orang pertama yang kuperlakukan seperti ini." Kau menjelaskan tanpa malu-malu. Aku juga merasa senang, tapi aku tetap menyindir. Mulut pria, penipu. Setelah makan, hari sudah pukul 2 siang. "Xin Er, kepiting raja itu setidaknya berat 10 katikan, juga balon kepala anggur, toko, makanan lezat ini cukup untuk kubanggakan seumur hidup." Lin Xin Er dengan cepat menghentikan Deng Fei Fei yang terus mengoceh di sampingnya. Wajahnya penuh malu, "Tidak apa-apa. Aku juga butuh beberapa hari untuk mengingat rasanya saat pertama kali memakannya." Setelah kau berkata, kau menatap Lin Xin Er dan bertanya, "Sekarang kita pergi ke toko 4S, ya?" "Benar-benar mau pergi?" Lin Xin Er menjawab dengan sedikit emosi,
Kau mengangguk. Setelah tiba di pusat mobil, kau langsung melewati yang harganya lebih dari 1 juta. Lingkungan toko 4S memang tidak biasa. Setelah melihat-lihat, kau memutuskan untuk pergi ke toko Lamborghini 4S. Begitu masuk, seorang karyawan wanita berseragam profesional menghampiri. Halo, ada yang bisa saya bantu? Mau beli mobil? Tunjukkan model termahal. Kau langsung berkata. Karyawan wanita itu melihat pakaian animamu dan jam tangan Vacheron Constantin di tanganmu, dia sangat gembira membawamu ke bagian terdalam toko. Harga mobil mewah di sini tidak kurang dari 5 juta, membuatmu dan Lin Xin Er terpesona. Kau melihat di atas panggung pajangan, ada mobil yang ditutupi kain hitam. Aku baru saja akan berkata. Ini adalah mobil mewah impian semua pria. Tuan yakin mau? Saya bisa memperkenalkannya. Harga dan performanya. Karyawan wanita itu bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu, langsung beritahu berapa harganya. Lin Xin Er dan Deng Fei Fei di samping, tidak berani memberikan pendapat sama sekali. Lagi pula mereka juga tidak mengerti. Untuk mobil mewah ini, Deng Fei Fei tidak khawatir kau tidak mampu membelinya. Lagi pula dia tahu. Kau mengisi ulang biaya keanggotaan 40 juta di Dinasti Kejayaan, karyawan wanita itu berkata dengan gugup. Mobil ini adalah edisi terbatas, harganya 80 juta, harga setelah pajak sekitar lebih dari 90 juta. Boleh juga, tidak terlalu mahal, aku beli, cepat buka kain hitamnya. Kau berkata dengan nada bagus. Bagimu, harga ini tidak perlu dipikirkan, Lin Xin Er, Deng Fei Fei dan karyawan wanita. Terkejut dengan perkataanmu, aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hati bahwa kata-katamu terlalu menusuk. Pramuniaga wanita membuka kain hitam itu. Sebuah racun perak biru yang keren muncul di depan mata. Kau melihat bodi mobil yang ramping ini. Seluruh tubuhmu dipenuhi darah yang mendidih, dan hanya ada satu pikiran di benakmu, aku harus membelinya. Bisakah aku membawanya hari ini? Mendengar ini, pramuniaga wanita buru-buru menjawab, selama Anda sudah membayar, prosedur akan selesai dalam 1 jam. Dan Anda bisa membawanya pergi. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas dan rambut yang tertata rapi. Mendekat, pramuniaga wanita dengan cepat memperkenalkan, ini adalah pemilik toko sias kami. General Manager Shan Feng. Shan Feng masuk dan melihat, menyaringnya di benaknya. Sebagian besar generasi kedua kaya di kota Pinghai, dia hampir semua pernah melihatnya, tetapi dia belum pernah melihatmu. Berpikir bahwa perlu untuk menarik seseorang yang dapat mengeluarkan hampir 100 juta untuk membeli racun. Halo, Tuan Huang. Saya adalah operator toko sias ini, Shan Feng. Suatu kehormatan bagi Anda untuk berkunjung. Dia dengan sopan menjabat tanganmu. General Manager Shan terlalu sopan, kita harus segera. Setelah mendengar pembayaran penuh, Shan Feng tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Berpikir, mungkinkah ini keluarga kaya dari ibu kota? Tuan muda yang keluar, dia segera berkata kepada pramuniaga, langsung saja dengan harga mobil telanjang 80 juta. Hadiah yang harus diberikan, berikan semuanya. Tuan Huang, ini pertama kalinya Anda datang ke toko sias kami. Anggap saja sebagai menjalin pertemanan. General Manager Shan, bagaimana saya bisa enak? Saya tidak kekurangan uang ini. Kau berpikir dalam hati, menjalin pertemanan menghemat 10 juta lebih, pergaulan orang kaya sungguh baik. Tidak apa-apa, tidak banyak uang yang saya keluarkan untuk membawa mobil ini kembali. Saya masih bisa mendapatkan keuntungan dari 80 juta. Anggap saja Anda menjalin pertemanan, sering-seringlah berkunjung di masa depan. Shan Feng dengan berani berkata. Melihat Shan Feng begitu penasaran, kau merasa bahwa menolak lagi akan membuatnya kehilangan muka. Jadi kau menerimanya dengan tenang. Berpikir, garasi villa saya memiliki lebih dari selusin tempat parkir, jika tidak dipenuhi. Bukankah itu tidak sesuai dengan identitas dewa kaya? Melihat pramuniaga wanita pergi untuk mempersiapkan pembayaran, kau segera memanggilnya. Tunggu sebentar, aku ingin membeli beberapa mobil lagi. Pramuniaga wanita sangat bersemangat hingga hampir pingsan, jika dia membeli beberapa mobil lagi. Komisi ini akan memungkinkannya untuk mencapai kebebasan finansial. Kau melihat ke samping pada Lin Xin Er dan Deng Fei Fei yang terkejut dan berkata, Lin, wanita cantik, apakah kamu menemaniku makan siang lagi hari ini? Temani saya membeli mobil lagi, menunda istirahatmu, sebagai permintaan maaf. Pergi dan pilih mobil. Lin Xier buru-buru menggelengkan tangannya dengan panik dan berseru, tidak perlu. Hadiah semahal ini tidak berani saya terima. Terakhir kali saya menerima kartu keanggotaan Anda, saya masih merasa kartu itu panas di tangan sampai sekarang. Dia berkata dengan pelan, seperti kata pepatah, makan makanan orang, mulut pendek, ambil barang orang, tangan pendek. Puci, mana ada yang begitu berlebihan? Seperti kata pepatah, budi penyelamat nyawa. Harus dibalas dengan menikahi. Kamu bercanda, mana ada yang seperti kamu? Nak 4L, Lin Xier menunduk malu dan tidak berani melihat. Kalau begitu, kamu pilih aku untuk membalas budi dengan menikahi. Atau pilih mobil? Kamu terus menghisap darah, ya? Dalam hati berpikir kenapa aku tidak bertemu dengan orang kaya seperti ini.
Tapi dia tetap tersenyum dan berkata kepada Linsier, Direktur Huang sangat tulus, kamu masih menolak terus. Membuat dia kehilangan muka. Kartu keanggotaan sudah kamu terima, kenapa tidak sekalian terima mobil? Linsier melihat semua orang menatapnya dan berkata dengan takut-takut, saya baru saja mendapatkan SIM. Saya tidak berani menyetir. Bagaimana jika saya menabraknya dan merusaknya? Setelah selesai berbicara, dia semakin menunduk malu. Hai, saya pikir ada apa. Semua orang punya pengalaman pertama. Anggap saja sebagai latihan. Setelah kamu selesai berbicara, kamu melihat ke arah Shanfeng dan bertanya, apakah kalian punya Ferrari? Sebaiknya yang berwarna merah. Ada. Shanfeng membawa kalian ke depan sebuah Ferrari berwarna merah. Mata Linsier berbinar menatap Ferrari. Melihatnya, suka memang suka, tapi apakah tidak terlalu mahal? Diberikan kepada penyelamat nyawaku, tidak mahal. Kamu melihat ke arah Shanfeng dan bertanya, berapa harga mobil ini? Ini hadiah dariku untuknya, tidak bisa didiskon lagi. Ini ketulusanku. Setelah mendengar itu, Shanfeng tertawa terbahak-bahak. Mobil ini 3,8 juta tanpa tambahan. Harga totalnya 4,5 juta tanpa diskon. Tidak bisa menghilangkan ketulusanmu. Benar, Direktur Shan. Apakah kamu punya saluran untuk mendapatkan mobil mewah edisi terbatas? Misalnya, Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari, Koenigsegg V1 dan sejenisnya? Shanfeng terkejut dan mengangguk berulang kali. Meskipun agak sulit. Jika dana tersedia, semuanya bukan masalah. Anda bayar uang muka, saya bantu Anda memesan. Haha, bagus. Saya bayar dulu 100 juta sebagai uang muka. Semoga Direktur Shan bisa membantu saya mendapatkan lebih banyak mobil mewah. Kamu berkata dengan berani. Dalam perjalanan membeli mobil ini, kamu langsung membayar 14,5 juta. Deng Feifei dan Linsier sangat terkejut. Dan karyawan toko wanita itu langsung mencapai kebebasan finansial karena komisi, terlalu bersemangat hingga hampir ingin membalas budimu dengan tubuhnya. Brum-brum raungan binatang buas terdengar dari jalanan, sebuah Lamborghini Veneno melaju kencang. Di belakangnya hanya ada Ferrari merah menyala, menarik perhatian pejalan kaki. Sial. Generasi kedua kaya mana lagi yang pamer? Sial, Lamborghini edisi terbatas. Beberapa orang dengan panik mengambil foto, takut kehilangan momen langka ini. Sepasang suami istri di dalam mobil BMW mulai berdebat. Sayang, pelan-pelan saja, perhatikan kakimu, jangan sampai gemetar. Jika menabrak mobil di depan itu, kita bisa bangkrut. Suami setengah baya dengan rambut menipis berkata dengan berlebihan. Apa separah itu? Itu lebih mahal dari mobil BMW kita. Wanita muda berambut keriting panjang mencibir, kamu benar-benar berpengetahuan sempit. Mobil di depan itu adalah Lamborghini Veneno, harganya sudah mencapai hampir 100 juta. Suaminya menjelaskan. Ya ampun, 100 juta. Berapa lama koruptor harus korupsi untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Saat ini, kamu mengirim pesan suara WeChat kepada Lin Xin Er. Xin Er, aku mau berkeliling dulu. Kalian pelan-pelan saja pulangnya. Setelah mengatakan itu, kamu menginjak pedal gas dan dorongan ke belakang langsung terasa. Kamu sudah memiliki SIM selama 3 tahun. Meskipun ini adalah mobil pertamamu, tetapi keterampilan mengemudimu tidak main-main. Di kampung halaman, kamu dan teman masa kecil yang juga tetangga sering mengendarai Wuling Hongguang seperti pesawat. Gas diinjak sampai mentok, jadi beradaptasi dengan Lamborghini Veneno hanyalah masalah waktu. Setelah setengah jam, kamu sudah sepenuhnya menguasai dan menikmati kecepatan dan gairah ini. Lin Xin Er dan Deng Feifei perlahan mengendarai anti-aging kembali ke kompleks perumahan sewaan mereka, Fugui. Keduanya duduk di sofa, Lin Xin Er dengan cemas berkata, Feifei, aku menerima hadiah dari Huang Dong. Apakah dia akan mengira aku mata duitan dan boros? Feifei memutar matanya. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Mata Huang Dong sangat jeli dan cerdas. Jika kamu adalah wanita mata duitan, dia tidak mungkin begitu peduli padamu, bahkan memberimu kartu keanggotaan dan anti-aging. Dia menyukaimu. Hanya kamu kelinci putih bodoh yang tidak menyadarinya. Lin Xin Er buru-buru menjelaskan. Lagi pula kita baru kenal beberapa hari, terlalu cepat jika dia sudah menyukaiku. Feifei tertawa. Bodoh, tubuhmu bagus, cantik jelita, kaki panjang, pinggang ramping, dan dada besar ini. Pria mana yang tidak tergoda? Sambil berkata, dia bersiap untuk menyentuh, tetapi Lin Xin Er dengan cepat menepis tangannya. Ini namanya cinta pada pandangan pertama, apalagi kamu sudah menyelamatkannya. Sementara itu, kamu baru saja kembali ke villa. Telepon berdering, dilihat nomor tidak dikenal, tetap diangkat. Halo, Tuan Huang, saya kepala cabang Bank Konstruksi Pinghai, karena transaksi Anda baru-baru ini sangat besar. Kantor pusat kami telah mengajukan kartu hitam Centurion untuk Anda. Apakah itu nyaman? Kami akan mengatur orang untuk mengirimkannya kepada Anda. Kepala bank dengan hati-hati menyapa, Kepala Bank tahu. Anda memiliki hampir 200 miliar arus kas di kartu Anda, yang sangat jarang di seluruh negeri, dia secara khusus memeriksanya. Dana ini ditransfer dari luar negeri melalui saluran hukum.
Oke, kirimkan saja. Kirim ke villa nomor 1 di kondominium internasional Pinghai. Kamu menjawab dengan santai. Ding dong ding dong. Kamu sedang bermain King of Glory? Bel pintu berdering, membuka pintu dan melihat wajah pucat. Mengenakan pakaian formal hitam. Halo, saya manajer klien pribadi dari bank konstruksi. Hisijia, dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan denganmu. Nona Hi, Anda sangat cantik. Adalah penanggung jawab kecantikan bank konstruksi. Anda memujinya dan memintanya masuk. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Huang. Hisijia berkata dia mengganggu, tetapi masih berjalan ke villa dan melihat sekeliling. Sangat iri dengan dekorasi mewahnya. Menenangkan diri, Hisijia mengeluarkan kartu hitam yang indah. Ini adalah kartu hitam Centurion Bank Konstruksi, dengan berbagai kemudahan dan diskon, dan juga merupakan simbol status. Mohon simpan dengan baik. Apakah kartu ini istimewa? Anda bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Hisijia dengan hati-hati menjelaskan, kartu hitam Centurion dapat diidentifikasi dan dibayar melalui ponsel di berbagai negara. Tidak ada batasan dana, terlepas dari pariwisata, pembelian barang mewah, penerbangan, dan bisnis. Ada perlakuan istimewa tingkat tertinggi. Sangat luar biasa, kamu memainkan kartu hitam. Berkata dengan gembira, bank Anda sangat perhatian. Terima kasih, Tuan Huang. Saya akan menjadi manajer keuangan pribadi Anda di masa mendatang, kata Hisijia, lalu mengeluarkan ponselnya. Apakah nomor WeChat Anda adalah nomor ponsel? Saya menambahkan Anda, jika ada kebutuhan di masa mendatang. Atau manajemen keuangan, saya dapat melayani Anda. Tentu saja bisa. Ini benar-benar kehormatan bagi saya. Sepertinya saya akan mengalami insomnia malam ini. Anda bercanda. Pada saat yang sama menambahkan WeChat-nya, detak jantung Hisijia berakselerasi, mengingat ribuan perintah kepala bank. Jangan sampai menyinggung miliarder ini. Dia tahu betapa sulitnya mendapatkan kartu Centurion Black dan seberapa berharganya kartu itu. Dulu aku hanya mendengar tentang kartu ini, tak disangka kali ini kartu itu. Diantar langsung ke rumah. Dan dia bukan hanya miliarder, tapi juga pemuda yang sangat tampan. Dalam benaknya terus terbayang adegan tadi. Kalau begitu, bolehkah aku mentraktirmu makan malam? Hisijia memberanikan diri bertanya, tidak boleh. Hisijia langsung merasa malu dan kecewa. Biasanya ada banyak anak orang kaya dan manajer perusahaan yang mengejarnya. Tetapi hari ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif mengajak seorang pria makan malam. Namun, dia langsung ditolak, hatinya sedikit kecewa. Melihat ekspresi wajahnya yang berubah-ubah. Anda tersenyum dan berkata, saya bilang tidak boleh, karena saya tidak membiarkan wanita cantik mentraktir saya makan. Tapi saya bisa mentraktirmu. Apakah kamu bersedia, Nona cantik? Tentu saja aku bersedia jika ada kesempatan untuk menjebol dompet orang kaya. Melihat wajah Hisijia yang langsung berubah dari mendung menjadi cerah, Anda hanya bisa tersenyum kecut. Anda melihat waktu dan menyadari bahwa sudah hampir waktunya untuk makan malam. Anda berencana untuk mengemudi ke dinasti Dingseng untuk makan Lamborghini edisi terbatas. Hisijia berseru saat melihat mobil mewah ini. Tak disangka Nona cantik sangat tahu tentang mobil. Suatu kehormatan, Anda adalah wanita cantik pertama yang duduk di kursi penumpang saya. Anda berkata bercanda, mustahil. Anda adalah miliarder yang hebat. Dan Anda tampan. Saya tidak tahu berapa banyak pacar yang Anda miliki. Hisijia sama sekali tidak percaya. Namun, dia tetap masuk ke mobil. Mereka berdua berangkat bersama menuju dinasti Dingseng. Keesokan paginya, dering telepon membangunkan Anda. Halo, siapa ini? Anda mengangkat telepon dengan linglung. Halo, pemilik rumah, kamu kemana saja? Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Anda langsung terbangun. Oh, pemilik rumah, aku tidak tinggal di sana lagi. Uang sewa dan deposit tidak perlu dikembalikan. Anggap saja itu biaya kebersihan. Barang-barang di kamar juga tidak usah, lakukan saja sesukamu. Anda berpikir tentang barang-barang murah Anda dan barang-barang dari jarak ribuan mil. Dan dengan tegas meninggalkannya. Ding tuan rumah, hari ini Anda melakukan check-in. Check-in. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan check-in dan mendapatkan saham 55% dari Grup Tingyu. Grup Tingyu. Kenapa rasanya familiar sekali? Kau bergumam pada diri sendiri. Sial, mungkinkah itu perusahaan itu? Kau dengan gembira menyadari bahwa grup triliunan yang bergerak di bidang properti, hiburan, hotel, dan pusat perbelanjaan. Jika dihitung berdasarkan triliunan, maka 55% milikku juga bernilai puluhan miliar aset. Uang tunai 200 miliar memang banyak, tetapi 10% dan 55% saham membuatmu lebih bersemangat. Sistemnya sangat hebat, aku sangat mencintaimu. Kau dengan kuat di benakmu. Memberi sistem jempol. Saat ini, suasana di ruang rapat grup Tingyu tegang. Ketua, ini tidak baik. Sekretaris bergegas masuk ke ruang rapat. Sekretaris Su, sebaiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, turunlah ke tingkat dasar untuk berlatih. Ketua Li.
Bertanya dengan wajah muram. Ketua, maafkan saya, situasinya mendesak. Saya tidak menyangka sebanyak itu. Ketua Lee, seseorang di pasar baru saja mengakuisisi 55% saham grup kita. Apa? Kenapa baru bilang sekarang? Wajah Ketua Lee pucat dan terkejut berdiri dan bertanya, saya juga baru saja menerima pemberitahuan dan langsung berlari untuk melapor kepada Anda. Sekretaris Su menjelaskan dengan wajah sedih. Mendengar berita ini, Ketua Lee sedikit lesu. Perlahan duduk. Hanya ada 2 ketua di seluruh grup Tingyu. Salah satunya adalah ketua lama di balik layar, dan yang lainnya adalah dirinya sendiri. Dia bisa menjadi direktur. Atau awalnya mengikuti ketua lama untuk membangun kerajaan. Ketua lama melihat. Baru kemudian memberinya saham dan membiarkannya mengelola perusahaan di depan. Sementara ketua lama pensiun di belakang layar. Sisanya adalah direktur retail. Pada saat ini, ponsel tiba-tiba bergetar. Ketua Lee melihat itu adalah panggilan dari ketua lama, segera dijawab. Li Guohui, kau sudah menerima pemberitahuan, kan? Saya sudah menjual saham kepada seorang Tuan Huangdong. Kalian harus bekerja sama dengan baik. Aku bisa tenang seperti alam. Ketua lama berkata dengan gembira, aku baru tahu ini. Langsung menerima telepon Anda. Li Guohui menjawab dengan hormat, Ketua lama, Anda bisa pensiun dengan tenang. Jangan khawatir, saya akan bekerja sama dengan baik dengan pemegang saham baru ini dan menciptakan kejayaan bagi grup Tingyu. Li Guohui menutup telepon dan kembali ke ruang rapat. Semuanya sudah mendengar, kan? Pemegang saham baru grup Tingyu kita memiliki 55% saham, yang berarti dia adalah pemegang saham utama. Memiliki hak mutlak untuk berbicara dan hak untuk memberhentikan, Li Guohui tak berdaya membentangkan tangannya. Apa yang harus dikatakan? Semua orang punya saran dan pendapat, para pemegang saham kecil, manajer, dan eksekutif senior di bawah sana saling memandang. Saling berbisik, mencari tahu identitas pemegang saham baru, Huangdong. Li Guohui merasa sedikit kesal ketika melihat semua orang tidak memberikan saran apapun. Tenang semuanya, saya akan berkomunikasi dengan pemegang saham baru dan melihat saran dan pengaturan apa yang dia miliki. Besok kita bahas lagi, rapat selesai. Setelah dia selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Sekretaris Su mengikuti dari dekat. Pada saat yang sama, kamu bangun dari tempat tidur, mengingat adegan makan malam tadi malam dengan Lin Xin Er. Diam-diam menyesal di dalam hati, daging sudah sampai di mulut, tetapi tidak berhasil dimakan. Memikirkan pepatah bijak pria, tidak menggoda gadis adalah tindakan yang sangat tidak bermoral, tetapi kamu membantah. Hei, itu moto bajingan, aku bukan bajingan, kamu memutuskan untuk menyerahkan pada takdir. Tetapi yang terbaik adalah segera menaklukkan Lin Xin Er. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan kepada ibuku ketika pulang tahun ini. Memikirkan hal ini, kolam renang villa memiliki semacam dekompresi, kehidupan biasa, percikan air. Ini pertama kalinya kamu berenang di kolam renang villa. Berenang beberapa kali bolak-balik terasa sangat menyenangkan, tetapi selalu merasa ada sesuatu yang kurang di kolam renang. Tiba-tiba kamu mendapat pencerahan, teringat, benar, aku tahu apa yang kurang. Pria zaman sekarang untuk menipu gadis, bahkan mengatakan anjing di rumah bisa salto ke belakang, meskipun aku tidak punya anjing. Tetapi aku punya kolam renang besar, bagaimana mungkin tidak ada gadis-gadis cantik berbikini untuk berenang bersama? Tepat saat berfantasi. Telepon berdering. Halo, ada apa? Kamu bertanya dengan sedikit kesal. Halo, saya Li Guohui, Direktur Grup Tingyu. Anda adalah pemegang saham utama Huangdong, kan? Ya. Memang mengakuisisi 55% saham. Kamu teringat tentang check-in pagi ini? Di sisi Li Guohui mendengar kamu mengatakan secara tidak sengaja. Mengakuisisi 55% saham, hampir pingsan, tetapi dia masih bertanya dengan hormat. Kapan Anda akan datang untuk serah terima, dan juga memberikan arahan tentang arah grup di masa depan? Oke, saya akan tiba sekitar pukul 2 siang, karena saya sedang dalam perjalanan dari kota Pinghai. Kamu merenung sejenak. Memutuskan untuk pergi melihat hari ini. Kalau begitu grup kami menunggu kedatangan Anda. Kota Pinghai berjarak dari Provinsi Luchuan. Kurang dari 200 km, mengendarai Lamborghini ke sana tidak akan memakan waktu lama. Kamu memutuskan untuk melakukan apa yang kamu katakan, tidak bertele-tele, mengeluarkan semangat mengantar makanan sebelumnya dan berangkat, tiba pukul 14.05. Sebuah Lamborghini Veneno diparkir tepat di depan gerbang Tingyu Group, semua orang perhatikan. Pemegang saham utama baru telah tiba. Li Guohui merendahkan diri dan menyambutmu secara pribadi. Melihat Lamborghini Veneno, dia tahu kamu telah tiba. Setelah kamu turun dari mobil. Melihat spanduk tergantung di gerbang bertuliskan, selamat datang kepada ketua untuk memeriksa. Di bawahnya ada sekelompok orang berpakaian jas, mungkin eksekutif senior grup menyambutmu, memikirkan masa lalu saat menghadapi. Adegan seperti ini mungkin membuatku takut, tapi sekarang aku seorang dewa yang kaya, aku harus menegakkan punggungku. Jadi aku melangkah maju dengan cepat, selamat datang ketua Huang tiba, Li Guohui melangkah maju dengan antusias. Berjabat tanganmu dengan hangat dan menyapa, ketua Li terlalu baik,
Ini pertama kalinya aku datang. Bawa aku berkeliling, kamu menjawab dengan sopan. Baik, Ketua Huang. Silakan lewat sini, Li Bohui membawamu mengunjungi perusahaan. Seluruh gedung Tingyu Group memiliki 35 lantai. Tidak mungkin melihat setiap lantai, Li Bohui membawamu ke Departemen Penelitian dan Pengembangan, Departemen Penjualan Pemasaran, Departemen Keuangan, Departemen Pengendalian Risiko, Departemen Investasi, lalu ingin membawamu ke kantor di lantai atas. Ketika semua orang hendak pergi ke lift, kamu melihat seseorang membawa tangga teleskopik dan ransel di punggungnya. Tiba-tiba kamu mengenalinya sebagai teman SMA, Su Xiaolong. Su Xiaolong juga mengenalimu sekilas, ketika dia melihatmu turun dari mobil di lantai 2. Meskipun tidak terlalu jelas melalui kaca, tapi dia merasa itu seperti kamu. Sekarang setelah dikonfirmasi, Su Xiaolong benar-benar bingung. Bagaimana Huang Dong bisa menjadi ketua Tingyu Group? Dia ingat keluargamu. Berasal dari keluarga petani. Ada apa? Teman lama? Tidak mengenaliku? Kamu melangkah maju sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Huang Dong, benarkah itu kamu? Su Xiaolong terkejut. Bahkan lebih tidak percaya bahwa teman SMA di depannya ini adalah ketua grup. Oke, jangan terlalu terkejut. Ingatlah untuk merahasiakannya untukku, berikan aku WeChat-mu. Setelah aku selesai rapat, kita bisa mengobrol. Kamu melihat para eksekutif di samping masih menunggumu. Su Xiaolong segera mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat-mu. Lalu dia pergi. Ketua Huang, apakah itu temanmu? Li Guohui melihat Su Xiaolong pergi. Datang untuk mencari tahu, ya, teman SMA-ku, tidak menyangka akan bertemu di sini secara kebetulan. Ayo pergi ke kantor, katamu, menyuruh Li Guohui menunggu sebentar di ruang rapat. Li Guohui membimbingmu untuk duduk di kursi utama di tengah, dan dia sendiri duduk di samping. Ini pertama kalinya Anda duduk di posisi utama seperti ini, rasanya benar-benar di atas satu orang dan di bawah 10.000 orang, seperti posisi kaisar zaman kuno. Tidak heran begitu banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan posisi ini, Ketua Huang bisa memulai. Menandatangani kontrak pengalihan ekuitas, Li Guohui menerima kontrak dari Sekretaris Jenderal Su. Letakkan di atas meja untuk mengingatkanmu, kamu melihat kontrak itu dengan santai dan menandatanganinya. Di dalam hati percaya sistem tidak akan menipu Anda. Tepuk tangan, Li Guohui memimpin bertepuk tangan. Kemudian berkata, Ketua Huang, ini semua adalah pemegang saham. Dan kepala departemen, ada 2 manajer yang tidak dapat hadir. Manajer 2 lainnya tidak dapat kembali karena perjalanan bisnis. Anda tersenyum dan menjawab, halo semuanya, ini pertama kalinya kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Huang Dong, dan saya juga pemegang saham utama grup. Secara kebetulan, saya mengakuisisi saham grup Anda, meskipun saya adalah pemegang saham utama, tetapi grup ini, berkat upaya Anda. Di bawah kepemimpinan Ketua Li, kita mencapai kejayaan hari ini. Jangan khawatir semuanya. Saya akan membakar 3 hal baru ketika saya menjabat. Saya akan berada di balik layar seperti ketua lama. Saya akan memberitahu semua orang tentang keputusan dan keputusan penting apapun. Saya hanya menunggu dividen. Grup ini masih dipimpin oleh Li Guohui, dan saya juga memutuskan untuk menaikkan gaji karyawan sebesar 10%. Kenaikan gaji 20% untuk supervisor ke atas. Terima kasih Ketua, kami pasti akan bekerja lebih keras untuk membalas perusahaan. Para eksekutif di bawah bertepuk tangan dan menyatakan jaminan mereka. Ketua Li melihat Anda tidak berbicara lagi dan mengumumkan penutupan rapat. Ketua Huang, izinkan saya membawa Anda ke kantor eksklusif Anda di lantai atas, silakan ikuti saya. Anda melihat kantor di lantai atas. Bergembira di dalam hati, melihat meja kantor besar, meja rapat, dan bar. Penuh dengan berbagai minuman, dan ada kamar tidur istirahat. Ini benar-benar lantai datar yang besar. Ketua Li, ini benar-benar kantor saya, terlalu besar. Lebih mewah dari yang saya harapkan. Ketua Huang, apakah Anda puas? Jika ada yang perlu diubah, saya akan meminta orang untuk mendekorasi ulang. Li Guohui berkata dengan sanjungan, tidak perlu, saya sangat puas. Selain itu, saya tidak mungkin berada di sini setiap hari. Saya harus kembali ke kota Pinghai besok. Grup ini masih harus bergantung pada Anda. Saya akan memberi Anda hadiah setelah tahun baru sebagai ucapan terima kasih. Ketua Huang, saya juga seorang pemegang saham. Bagaimana bisa menerima hadiah jika membantu diri sendiri bekerja? Bukankah itu menamparku? Li Guohui tersenyum mengenang. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kamu pasti punya banyak urusan yang harus diurus. Aku akan istirahat di sini sebentar. Baik, jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Saya akan mengurus urusan dulu. Setelah Li Guohui selesai berbicara, dia pergi. Kamu berdiri di dekat jendela melihat ke bawah dengan perasaan kagum. Jika bukan karena sistem, mungkin aku juga seperti mereka yang orang kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Sistem telah mengubah hidupmu, dan perutmu juga mulai keroncongan. Kamu memutuskan untuk pergi makan dengan teman lama, lalu keluar dari kantor dan turun ke bawah.
Saat itu di lobi gedung. Kamu bertabrakan dengan seseorang yang terburu-buru. Kamu telah dimodifikasi oleh sistem. Daya benturan ini tidak cukup untuk membuatmu jatuh. Aiyo, sakitnya. Orang itu bangkit dan melihatmu dengan jelas sambil berteriak. Sial, aku paling benci orang yang lebih tampan dariku. Lalu berkata dengan sedikit arogan. Anak muda, kamu dari departemen mana? Atau dari perusahaan lain yang datang mencari kerja sama dengan Ting Yu Group? Apapun itu, kamu harus mengganti kerugianku. Kamu melihat pria gemuk di depanmu ini, mengenakan jas. Tetapi perutnya sebesar wanita hamil 8 bulan. Dia bilang kamu yang menabraknya, tetapi malah menuduhmu duluan. Itu membuatmu sangat marah. Kamu berkata dengan tenang. Katakan, bagaimana cara mengganti kerugian? Pria gemuk itu mengira kamu takut padanya, dan menjadi lebih arogan. Ganti saja 500.000. Setelah mengganti, aku juga harus pergi ke rumah sakit untuk periksa. Cepat ganti uangnya. Jangan tanya dulu siapa yang kamu sakiti. Apa yang akan terjadi pada Duruhai? Duruhai berkata dengan arogan. Duruhai? Kamu adalah manajer Du yang pergi untuk urusan bisnis? Kamu ingat bahwa Li Guohui menyebut Duruhai itu dalam rapat. Haha, bagus kalau kamu sudah dengar namaku. Asal aku katakan satu kalimat, kamu tidak akan bisa hidup dengan baik di grup kami. Duruhai berkata dengan sombong. Kamu tidak ingin mempedulikannya, lalu menelepon Li Guohui. Menjelaskan situasinya di sini. Anak muda, jangan kira bisa selesai hanya dengan menelepon. Kalau tidak segera mengganti kerugian dan menunda pekerjaanku, nanti kerugiannya tidak hanya 500.000. Tunggu saja 10 menit lagi. Aku sudah menelepon orang untuk mengirim uang ke sini. Kamu berkata dengan tenang. Baguslah kalau kamu tahu diri. Duruhai berkata dengan puas. Tidak lama kemudian, Li Guohui datang dengan keringat dingin di sekujur tubuh. Setelah menerima teleponmu, dia mendengarkan dan memahami situasinya. Hatinya sangat tidak tenang. Tidak mungkin seorang anak muda bisa mengeluarkan ratusan miliar uang tunai untuk mengakuisisi perusahaan tanpa latar belakang yang kuat. Sekarang dia malah diancam oleh orang dari perusahaannya sendiri. Dia sangat cemas. Ketua Li, kenapa Anda datang? Ada perintah apa? Duruhai melihat Li Guohui. Segera menjilat dan menjilatnya, lalu menjelaskan. Dia sedang menangani masalah kecil dan akan segera selesai. Li Guohui sangat marah melihat Duruhai. Dia tahu betul betapa kuatnya kekuatan di balik pemegang saham besar ini. Pelanggarannya bisa membawa bencana bagi perusahaan. Anak kecil, kenapa kau masih tertawa? Masalah kita belum selesai. Duruhai semakin marah melihatmu masih tertawa dan berteriak keras. Duruhai, diam. Li Guohui membentak dengan keras, tahukah kamu siapa orang di depanmu ini? Dia adalah pemilik baru grup kita, pemegang saham terbesar. Kau biasanya mengandalkan kakak iparmu. Sudah cukup kau bersikap arogan dan mendominasi. Sekarang kau berani menyentuh pemilik baru. Duruhai tertegun. Setelah mendengar kata-kata Li Guohui, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Selesai. Ini pemilik baru. Ini semua salahku karena hari ini. Terlalu sibuk untuk datang ke rapat dan tidak mengenali pemiliknya. Bos, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Anda sangat baik. Anggap saja saya kentut. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Duruhai berkata sambil juga berlutut. Jika saya bukan pemilik, tetapi orang biasa atau karyawan biasa. Apakah kamu akan melepaskan saya? Kau bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Duruhai terdiam. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia pasti tidak akan melepaskan lawannya dengan karakternya yang picik. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ada apa? Li Guohui menunduk dan menjelaskan. Kakak iparnya adalah kepala departemen penjualan dan juga veteran saat ketua lama mendirikan perusahaan. Dia punya jasa. Dia mengatur Duruhai sebagai wakil manajer. Duruhai tidak punya kemampuan apapun. Hanya pandai menjilat dan minum. Kakak iparnya menyuruhnya untuk bertanggung jawab atas bisnis dan hiburan. Dia mengandalkan kakak iparnya sebagai sandaran. Dia bersikap arogan dan mendominasi di perusahaan. Saya juga mempertimbangkan wajah ketua lama dan kakak iparnya. Jadi saya tidak memecatnya. Setelah mendengarmu, kau terdiam. Karena sekarang aku adalah pemiliknya. Orang seperti ini, yang merugikan perusahaan, harus dipecat. Sekalian periksa ipar laki-lakinya. Jika ada yang terlibat, pecat juga. Duruhai hampir pingsan setelah mendengar itu. Dalam hatinya, dia memikirkan dirinya dan ipar laki-lakinya. Mana mungkin bersih, bos? Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Mohon beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan berubah. Duruhai memeluk kakimu. Memohon sambil menangis. Kamu merasa jijik melihatnya dengan ingus dan air mata di wajahnya. Kamu menendangnya dan berjalan menuju Lamborghini Li. Ketua Li, orang seperti ini tidak boleh dibiarkan di perusahaan. Setelah kamu selesai berbicara, kamu masuk ke mobil dan menyalakan mesin, meninggalkan grup Ting Yu. Kamu kembali ke mobil. Kamu mengirim pesan WeChat kepada teman lamamu, Su Xiaolong,
mengatakan untuk menunggunya di luar gedung, sambil menghela napas tentang kejadian tadi. Meskipun merepotkan, itu juga memotong tumor bagi grup. Tidak lama kemudian, Su Xiaolong berlari turun dengan gembira. Dia melihat Lamborghini Veneno dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya melihat mobil aslinya. Ketua Huang, bolehkah saya menyentuh mobil ini? Su Xiaolong bertanya dengan hati-hati. Dasar norak. Sentuh saja sesukamu. Setelah menyentuh, aku akan membiarkanmu mencobanya. Kamu bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu punya SIM? Punya. Tapi aku tidak berani mengendarai mobil semahal ini. Bisa duduk saja sudah cukup memuaskan. Su Xiaolong berkata dengan jujur. Ayo pergi, mau makan di mana? Datang ke Provinsi Luchuan. Kamu harus memperkenalkan dengan baik. Mendengar itu, Su Xiaolong menjawab sambil tersenyum. Kamu sudah makan banyak makanan mewah. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang berbeda. Tapi itu hanya warung pinggir jalan. Kamu tidak keberatan kan? Haha, aku suka makan makanan yang merakyat. Itu baru seru. Dulu aku juga sering makan di pinggir jalan. Kamu mengenang. Sering bermain barbecue. Ketika kamu dan Su Xiaolong tiba di toko ini, kamu juga dikejutkan oleh pemandangan di depanmu. Seluruh tempat terbuka di luar toko. Hampir penuh. Lihat, Su Xiaolong berkata padamu. Sosis bakar dan makanan pedas di sini. Benar-benar yang terbaik. Sosis bakar yang digunakan di toko tidak hanya memiliki usus babi, tetapi juga usus ayam, bebek, angsa, sapi, dan domba. Rasanya dijamin memuaskan. Kamu tersenyum dan berkata kepada gadis pelayan, Bos, apakah masih ada tempat untuk 2 orang? Gadis itu datang dan berkata dengan sopan, tidak ada tempat di dalam toko. Kebetulan ada 1 tempat di luar. Apakah Anda bersedia? Boleh saja. Lebih ramai di luar, lebih enak makannya. Kamu menyetujui dengan mudah. Su Xiaolong tidak menyangka kamu akan menyetujui dengan begitu mudah. Aku merasa lega, kupikir kau sudah kaya sekarang, mungkin tidak terbiasa dengan warung pinggir jalan seperti ini. Lalu, katakan pada pelayan kecil itu, pesan sepanci usus rebus, masing-masing usus dipanggang 40 tusuk. Tambahkan seember bir es. Setelah duduk, Su Xiaolong bertanya dengan bingung. Kau menipu kami dengan sangat kejam. 3 tahun SMA, tidak ada yang tahu kalau kau ternyata anak orang kaya. Mungkinkah kau semacam anak orang kaya yang dikirim untuk mencari pengalaman? Kau tersenyum dan menghela napas tentang ketidakberdayaan dan keberuntunganmu. Dalam hati berpikir, anak orang kaya apaan? Jika bukan karena terpilih oleh sistem sempurna, aku masih orang yang tidak punya apa-apa dalam karir dan hubungan. Sudahlah, jangan tanya lagi. Aku hanya secara tidak sengaja mendapatkan sejumlah uang, lalu berinvestasi di pasar saham dan mendapatkan sedikit aset. Sebenarnya, keluargaku masih keluarga petani seperti dulu. Aku belum memberitahu keluarga. Jangan bicara sembarangan. Setelah kau menjelaskan, Lu Weichang datang, makan sambil mengobrol. Su Xiaolong merasa sangat senang setelah mendengarkan ceritamu. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang kutu buku dan berhasil masuk universitas. Kau bahkan menyerah kesempatan untuk kuliah. Semua orang mengira kau bodoh dan punya masalah dengan otakmu. Tapi sekarang melihatmu begitu sukses, aku sangat senang untukmu. Jika mereka yang meremehkanmu. Teman-teman sekelas yang mengejakmu tahu kalau kau memiliki pencapaian hari ini, mereka pasti akan sangat iri. Cepat hentikan ocehan Su Xiaolong. Jangan bicarakan aku, bicarakan tentangmu. Apa yang kau lakukan di grup Tingyu? Su Xiaolong mengingat dengan wajah tak berdaya, aku dulu mendaftar di Fakultas Ekonomi dan Keuangan. Setelah lulus, aku masuk grup Tingyu. Awalnya ingin penuh semangat dan menunjukkan ambisiku, tetapi secara tidak sengaja menyinggung Duruhai. Kemudian, aku ditempatkan di Departemen Logistik untuk melakukan pekerjaan serabutan. Hahaha, kau mungkin tidak akan melihat Duruhai lagi di masa depan. Dia sudah dipecat. Kemudian menceritakan apa yang terjadi di depan pintu gedung sore ini kepada Su Xiaolong. Su Xiaolong berkata dengan gembira, benar-benar orang jahat akan mendapat balasan. Bukan berarti tidak ada balasan, tetapi waktunya belum tiba. Bagus sekali. Segera kau berkata kepada Su Xiaolong, Su Xiaolong, aku akan mengaturmu ke Departemen Investasi. Kau memang belajar keuangan. Pertama, untuk melatihmu. Aku tidak sering berada di perusahaan. Aku tidak terlalu mempercayai orang lain. Apakah kau berani menerima pekerjaan ini? Su Xiaolong dengan bersemangat ingin segera setuju, tetapi berjuang, takut tidak bisa melakukannya dengan baik dan mempermalukan teman lamanya. Kau melihat ekspresi sulitnya dan tersenyum menghibur, lakukan saja dengan berani. Aku percaya padamu. Semangat dan ambisimu untuk menunjukkan bakatmu, apakah sudah diberikan kepada anjing? Tentu saja tidak ada masalah. Su Xiaolong buru-buru menjawab, bukankah itu sudah beres? Aku akan mendukungmu dari belakang. Apa yang kau takutkan? Bekerja dengan baik. Aku mendukungmu, kau menyemangatinya. Baik, aku akan melakukannya. Aku pasti akan menjagamu di Departemen Investasi dan Perusahaan. Su Xiaolong terharu mengangkat gelasnya. Kemudian dia meneguk habis anggur di gelasnya, sosis bakarnya enak sekali.
Benar-benar yang terbaik. Kau makan dengan lahap sambil memuji, tentu saja, ini biasanya. Saat libur, kau harus mengantre lama, kata Su Xiaolong dengan bangga, tidak buruk, tidak buruk. Bahkan lebih mahal dari makanan di hotel besar, katamu dengan puas, setelah makan dan minum sepuasnya. Karena minum anggur, kau memesan pengemudi pengganti, aku baru saja mengirim pesan kepada Ketua Li, menjelaskan situasimu. Besok kau langsung pergi menemuinya, dia akan mengaturmu untuk masuk ke departemen investasi. Besok aku harus kembali ke kota Pinghai. Kau dengan sabar menasihati Su Xiaolong. Mengerti? Terima kasih, Su Xiaolong mengangguk setuju. Tidak lupa berterima kasih, oh ya, aku akan memasukkanmu ke grup teman sekelas, setelah lulus SMA. Semua orang, di bawah bujukan ketua kelas, membuat grup, bunga kelas Lianran juga ada di sana. Kau mendengar kata-kata ini, mengingat kembali bunga kelas Lianran yang dulu kau sukai diam-diam, menggelengkan kepala dan tersenyum. Itu semua masa lalu, aku hampir lupa seperti apa rupanya, dalam hati tanpa sadar. Teringat senyum Lin Xin Er, dan sekarang aku sudah punya orang yang kusukai, jangan khawatir tentang itu. Pengemudi pengganti sudah datang, kau naik mobil dan melambai untuk berpamitan dengan Su Xiaolong. Bos, ini mobil Anda. Pengemudi pengganti mengenali Lamborghini Veneno, bertanya dengan terkejut, ya, ada masalah? Masalahnya besar, mobil mewah seperti ini aku tidak berani mengendarainya. Ini juga Provinsi Luceng. Hotel yang lumayan mewah, tadi malam pengemudi pengganti mengantarmu ke sini, kau bangun tidur sudah pukul 9 lebih. Kau mengambil ponsel, melihat banyak pesan yang belum dibaca. Ada pesan dari ibu. Ada pesan dari Lin Xin Er, dan juga pesan dari Su Xiaolong yang memasukkanmu ke grup teman sekelas. Kau pertama-tama membuka pesan Lin Xin Er. Sedikit bersemangat, dia bertanya apakah kau ada waktu luang. Bertanya apakah kau ingin makan malam bersama nanti malam, kau membalas bahwa kau bisa, lalu membuka grup teman sekelas. Kau malas melihat lebih jauh ke bawah, melihat banyak pesan yang mengejek moodmu, hanya beberapa yang bertanya tentang perkembanganmu. Kau langsung keluar dari obrolan grup WeChat, lalu kau melihat WeChat ibumu, bertanya kapan kau ada waktu untuk pulang. Bibi Liu dari desa sebelah memperkenalkanmu pada seorang kenalan, kau pusing karena perjodohan ini, berpikir untuk berjanji padanya saat tahun baru. Membawa pacar pulang, sekarang malah jadi begini, harus ditelepon dan dijelaskan dengan jelas. Begitu telepon tersambung, ibumu dengan tergesa-gesa bertanya kapan kau akan membawa menantu pulang. Gadis yang diperkenalkan Bibi Liu sangat baik. Bu, dengarkan dulu. Dengarkan penjelasanku, cepat katakan, aku sekarang punya gadis yang kusukai. Aku sedang mengejarnya, dia hampir setuju, kau membuatku sangat malu. Jadi bajingan, mengejar seseorang sambil mencari kenalan, bagaimana orang akan melihatku? Benar kan? Ibumu di ujung telepon, setelah mendengar penjelasanmu. Juga merasa bersalah, lalu berkata, benar-benar tidak akan membiarkanmu masuk rumah. Kau berjanji berulang kali sebelum berani menutup telepon. Waktu bangun sudah mendesak, kau memutuskan untuk segera kembali ke kota Pinghai. Memulai rencana perjuanganmu, kalau tidak punya pacar untuk dibawa pulang, akan sulit menjelaskannya. Brum, Lamborghini Veneno berhenti di garasi villa nomor 1, kau kembali ke kediaman Earl Pinghai. Sudah sore, paling nyaman di rumah, kau langsung rebahan di sofa ruang tamu. Merasa villa sebesar ini, harus mencari pengurus rumah, nanti saja dipikirkan besok. Lalu menelepon Lin Xier langsung menjawab telepon. Halo, Direktur Huang, kau punya waktu luang? Ya, benar, baru saja kembali dari Provinsi Luchuan, tentu saja punya waktu luang. Asalkan makan malam bersama Lin si cantik, kemanapun aku senang, nanti aku jemput kau setelah pulang kerja. Makan malam bersama. Baiklah, Lin Xier setuju lalu dengan malu menutup telepon. Saat ini hatinya berdebar-debar, sayang kau tidak bisa melihat betapa lucunya dia. Xier, pulang kerja makan malam bersama ya. Aku menemukan restoran yang bagus, Li Nankai menghampiri dan mengundang Lin Xier. Direktur Li, maaf, aku sudah ada janji malam ini, tidak bisa menerima undanganmu. Maaf, Lin Xier menunduk sibuk dengan pekerjaannya, dia tahu Li Nankai menyukainya. Tapi karena selalu berganti pacar dan terlalu mata keranjang, dia sangat benci. Tidak apa-apa, kalau begitu besok aku undang lagi. Li Nankai tersenyum berkata, tanpa menunggu jawaban Lin Xier, dia pergi, tinggal beberapa menit lagi jam pulang kerja. Lin Xier mengeluarkan cermin melihat dirinya, lalu memakai riasan tipis, diam-diam menunggu kedatanganmu. Ponsel berdering, panggilan darimu, Lin Xier dengan gembira menjawabnya. Wei Dong, apakah kamu sudah sampai? Kalau sudah, cepat keluar. Mengikuti navigasi peta Lin Xier, tiba di Hotel Perdamaian. Setelah turun dari mobil, kamu tertegun melihat papan namanya. Apakah kamu pernah ke restoran ini? Atau datang dengan mantan pacarmu? Bagaimana, tempat ini? Meskipun tidak sebanding dengan dinasti Dingseng, rasanya enak. Lin Xier sedikit takut kamu tidak puas. Aku tidak terlalu pilih-pilih. Tidak harus sekelas dinasti Dingseng. Aku tidak takut memberitahumu.
Dulu aku sering makan di warung pinggir jalan dan pesan antar. Kamu menjelaskan dengan lembut dan masuklah. Setelah makan, aku akan mengajakmu menonton film. Kamu mentraktirku makan, aku mentraktirmu menonton film. Tidak masalah, kan? Lin Xier menjawab dengan lembut, jarinya mengusap ujung bajunya. Sayang, cepat cicipi hidangan laut di sini. Orang yang mengatakan ini adalah Lin Nankai. Dan wanita di sebelahnya adalah Lin Qiaiyao. Lin Qiaiyao adalah yang dibicarakan Lin Nankai baru-baru ini di dealer mobil. Dia memamerkan kekayaannya dan posisinya sebagai direktur, dan sudah beberapa kali berkencan. Tanpa diduga, hari ini kamu dan Lin Xier bertemu. Lin Qiaiyao dan Huang Dong bertatapan, dan keduanya tertegun sejenak. Lin Qiaiyao baru saja akan berbicara. Lin Nankai berdiri lebih dulu. Dia melihatmu dan Lin Xier dan berkata, Xin Er, orang di sebelahmu ini adalah orang yang kamu ajak malam ini? Dia menatapmu dengan permusuhan. Dia berpikir, apa gunanya anak ini tampan? Yang penting di masyarakat sekarang adalah uang dan status. Dan dia sebagai eksekutif perusahaan milik negara. Dengan gaji tahunan hampir 3 juta, tentu saja merasa unggul. Lin Nankai. Sudah berapa kali aku bilang padamu, tolong panggil aku Lin Xier. Kita belum akrab sampai. Kamu bisa memanggilku Xier. Lin Xier takut kamu salah paham, dan berkata dengan marah. Lin Qiaiyao juga maju dan menyindirmu. Benar-benar sial, kenapa aku bisa bertemu denganmu di mana saja? Jika kamu bilang tidak mengikutiku, aku tidak akan percaya. Terakhir kali di dinasti Ding Seng. Pasti karena keberuntungan, kan? Atau orang lain memintamu untuk memesan makanan. Dengan status penduduk desa dan pengangguranmu, aku tahu jumlah uang yang kamu miliki. 200.000. Bahkan 20.000 pun sulit kamu keluarkan. Terakhir kali dia dipermalukan olehmu di dinasti Ding Seng. Setelah kembali dia berpikir pasti ditipu olehmu. Dia sudah lama menahan amarah ini, dan sekarang akhirnya bisa melampiaskannya. Aduh, ternyata dia adalah gelandangan miskin. Apakah Supang Zi tahu? Jangan bicara omong kosong. Aku sama Supang Zi tidak ada hubungan apa-apa. Dia panik. Buruk-buruk berbalik menjelaskan kepada Lin Nankai. Ayo pergi, bagaimana bisa makan kalau begini terus? Lin Qiao menarik Lin Xin Er bermaksud pergi. Lihat saja nanti bagaimana aku mempermalukanmu. Lin Nankai berpikir dalam hati. Kamu dan Lin Xin Er duduk di dekat jendela. Lin Xin Er dengan rasa ingin tahu bertanya, itu mantan pacarmu? Dulu tidak mengerti apa-apa, mataku buta sampai dia bisa memanfaatkanku. Jawabmu sambil tersenyum. Aduh, kok kamu mengatakannya begitu? Lin Xin Er tertawa geli dan memberimu menu. Lihatlah, ada yang kamu suka, atau kamu saja yang pesan, lihat kamu suka makan apa. Lagi pula, apapun yang kamu pesan, aku suka. Mendengar itu, wajah Lin Xin Er langsung memerah. Berpikir bahwa kamu sedang merayunya dengan keras. Nanti setelah makan, nonton film. Setelah nonton film lalu. Aduh, Lin Xin Er, apa yang kamu pikirkan sih? Kenapa wajahmu merah sekali? Susah memilih makanannya? Tanyamu dengan bingung. Ah, bukan. Aku cuma lagi mikir kamu suka makan apa. Lin Xin Er langsung tersadar, mengambil menu dan menutupi wajahnya. Pelayan, semua yang sudah aku tandai di menu ini, pesan semuanya ya. Terima kasih. Lalu bertanya, mau pesan sebotol anggur merah? Tidak usah, kalau nyetir tidak boleh minum. Kalau minum tidak boleh nyetir, aku tahu. Oh ya, kamu tidak boleh minum kalau nyetir. Lin Xin Er dengan hati-hati bertanya, Bos Huang, kamu suka makanan ini? Walaupun makanannya rumahan, tapi rasanya enak. Aku dan Fei Fei sudah sering ke sini. Rasanya enak, aku tidak pilih-pilih makanan. Apalagi kalau kamu yang pesan, semuanya aku suka. Melihatmu makan, rasanya jadi lebih nikmat. Kata orang zaman dulu, wajah cantik bisa jadi hidangan, ternyata benar. Saat kalian sedang bermesraan, Lin Nankai datang membawa sebotol anggur merah. Cih, kubilang juga apa? Dasar cowok miskin. Cuma bisa mengajak Lin si cantik makan makanan seperti ini, daging babi kecap, ikan goreng kering, sup rebus musim dingin, kepiting mabuk, teppanyaki, iga sapi bakar. Lin Xin Er keluar makan. Lin Nankai dengan panjang lebar menunjuk makanan. Lalu berbalik mendekati Lin Xin Er dengan ramah. Xin Er, ayo pergi. Di mejaku ada lobster biru, kepiting raja, dan anggur merah kelas atas. Cukup, Lin Nankai. Ini aku sendiri yang mengajak Lin Xin Er makan. Menunya aku yang pesan, dan aku menyukai semua ini. Silakan pergi. Lin Xin Er berkata dengan marah. Nankai melihat Lin Xin Er marah. Dalam hati dia berpikir jahat, dasar jalan jelek sok suci, tunggu saja sampai aku mendapatkannya, baru tahu rasa. Dia tidak enak hati marah pada Lin Xin Er, tapi padamu dia berbeda, terus saja sombong. Dasar miskin, makan saja minta perempuan yang bayar, memalukan sekali. Ini ada 10.000, segera pergi dan jangan pernah bertemu atau makan dengan Xin Er lagi. Selesai bicara, dia mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer uang padamu. Kau tidak tahu malu.
Lin Xin Er marah. Kami para petinggi BUMN sangat mementingkan selera. Kau tahu apa? Intinya, mau atau tidak, Nan KAI bertanya bercanda. Jika kau lama tidak mengeluarkan ponselmu, dia akan mengira kau kurang dan terus menaikkan harga. Hahaha, melihat itu, kau tertawa terbahak-bahak. Makan saja bisa lihat komedi. Kau berteriak keras, pelayan. Apakah kalian punya anggur merah yang bagus? Setiap meja satu botol, kecuali meja itu. Hanya meja Lin Kiao. Tuan, apakah Anda serius? Kami punya Latour Lafite tahun 1982 hingga 1990, pelayan menjelaskan. Kau memotongnya. Setiap meja satu botol Lafite 1982. Mana kode QR pembayaran restoran kalian? Aku bayar duluan. Nan KAI juga tertawa, lalu berteriak pada pelayan, cepat sana. Beritahu satpam, kalau dia tidak bisa bayar, ajari dia bagaimana bersikap. Pelayan datang bersama kepala pelayan, membawa kode QR. Tuan ini, Anda ingin anggur merah Lafite 1982? Benar, setiap meja satu botol. Kau tersenyum dan mengangguk. Walaupun kau punya uang, tapi tidak perlu sampai begini. Makan bersamamu bisa nonton drama, aku senang. Uang segini tidak masalah bagiku. Kau meyakinkan. Mengagumi dirimu sendiri sebagai miliarder dengan kekayaan ratusan miliar, masa ia peduli dengan uang segini? Melihat itu, Lin Nan KAI mencibir, cih, omong besar tidak takut lidah keseleo, tunggu saja nanti tidak bisa bayar. Lihat saja bagaimana kau bisa keluar dari restoran ini. Kemudian kepala pelayan memegang kode QR, Tuan, totalnya 3,6 juta. Silakan. Ding, pembayaran 3,6 juta berhasil. Kepala pelayan menghela napas lega. Mengumumkan dengan keras ke sekeliling, halo semuanya, pria ini sedang bahagia hari ini. Kirimkan sebotol Lafite tahun 1982 ke setiap meja. Berbagi kegembiraannya, dia berkata, bagaimana mungkin orang yang menganggur dan tidak punya koneksi sepertimu bisa punya banyak uang? Dia dengan marah kembali ke meja, dengan marah menanyai Lin Kiao, dan Lin Kiao tampak bingung. Dia belum sadar ketika mendengar kepala pelayan mengumumkan kabar baik. Saat ini, suasana hati Lin Kiao juga sangat frustrasi. Dia telah berkencan dengan Huang Dong selama lebih dari setahun. Berapa banyak uang yang dia habiskan setiap bulan untuk membeli hadiah untuknya dan menemaninya makan, gajinya. Dia bisa mengatakan dengan jelas bahwa hampir tidak ada sisa uang setiap bulan. Dalam hatinya, ketampanan tidak lagi menarik. Selamat malam boleh, tapi untuk menikah pasti harus mencari yang kaya dan bisa memberikan rasa aman. Jadi dia langsung setuju ketika Su Pangzi mengejarnya dan menendang Huang Dong. Tapi, Huang Dong sekarang menghabiskan 3 atau 4 juta untuk sekali makan. Apakah ini masih Huang Dong yang dia kenal? Pengeluaran sebelumnya di dinasti Ding Seng pasti benar. Mengapa dia tiba-tiba menjadi kaya setelah putus dengannya? Semakin Lin Kiao memikirkannya, semakin marah dia, dan tanpa mempedulikan apapun, dia dengan marah bergegas menghampirimu. Dia berteriak, kau penipu, kau menipuku selama lebih dari setahun. Katakan padaku, mengapa kau begitu kaya sekarang? Uangmu juga milikku. Kau memandang Lin Kiao yang seperti wanita galak dan menyesal karena dulu buta. Kau berkata dengan dingin. Kenapa kau menanyaiku? Apakah aku punya uang ada hubungannya denganmu? Siapa kau? Aku pacarmu, pacar yang menemanimu menderita selama lebih dari setahun. Jika bukan karena kau berpura-pura miskin. Apakah aku akan putus denganmu? Kata Lin Kiao dengan percaya diri. Para tamu di sekeliling. Banyak yang berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa kau bajingan, meninggalkan pacarmu setelah kaya. Ada juga yang mengatakan, sudahlah, jangan memarahinya demi sebotol anggur yang dia berikan. Ada juga yang mengatakan bahwa saudara ini benar-benar anjing penjilat orang kaya dan sebagainya. Lin Kiao mendengar suara-suara di sekitarnya. Diam-diam merasa senang. Dia berpikir untuk menggunakan ikatan moral untuk melihat apa yang akan kau lakukan. Melihat ini, kau mencibir. Kau masih berani mengatakan bahwa kau menemaniku menderita selama lebih dari setahun? Akulah yang menderita, kan? Apa yang kau kenakan, gunakan, makan, yang mana yang bukan dariku? Aku bekerja keras menjadi kurir makanan selama belasan jam hanya untuk membelikanmu. Memang bukan merek mewah. Tapi apakah kamu pernah mengeluarkan 1 sen pun untukku? Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu menunjuk Su Pangzi, ini pacarmu yang keberapa? Saat aku menyukaimu, aku bisa memperlakukanmu seperti seorang putri. Saat aku tidak menyukaimu, kamu bukan siapa-siapa. Cepat bawa pacarmu pergi dari sini, jangan ganggu aku dan pacarku makan. Nanti kami mau nonton film. Lin Xin Er bersandar manja, dengan lembut menyatakan kepemilikan. Lin Kiao sangat marah setelah mendengar itu. Aku tidak peduli, kamu harus mengganti rugi 5 juta padaku. Sebagai biaya kehilangan masa muda. Kalau tidak, belum selesai. Kamu menjawab dengan dingin. Biaya kehilangan masa muda?
Masa mudamu adalah masa muda. Lalu bagaimana denganku? Aku tidak akan memberikanmu uang sepeser pun. Melihatmu tidak mempan dibujuk atau diancam, Lin Qiao Qiao punya rencana. Dia langsung berlari dan memeluk lenganmu, berkata dengan lembut, mari kita berbaikan. Mulai sekarang aku hanya akan baik padamu, merawatmu dengan baik, dan kita sudah pacaran lebih dari setahun. Sebaiknya kita menikah. Aku bisa pulang bersamamu sekarang untuk menikah. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan apa yang disebutnya. Huang Dong sudah putus denganmu, kenapa kamu masih mengganggunya? Aku belum pernah melihat wanita tidak tahu malu seperti kamu. Lin 11R berkata dengan marah, itu bukan urusanmu. Dasar wanita penggoda, pasti kamu yang merayu Huang Dongku. Setelah melihat Huang Dong punya uang, kamu langsung mendekatinya. Lin Qiao Qiao juga bukan orang baik, dia langsung membalas. Cukup, kamu menarik lenganmu, malas memperdulikannya. Kamu berkata kepada Lin 11R. Ayo pergi. Bukankah sudah janji mau mengajakmu nonton film malam ini? Lin Qiao Qiao melihatmu dan Lin 11R. Bersiap untuk pergi, dia berlari dan memeluk kakimu sambil berteriak, jangan pergi. Mari kita berbaikan. Aku tahu aku salah. Aku akan pulang ke kampung halamanmu sekarang untuk menikah. Kepala pelayan, kamu melambai kepada kepala pelayan, memohon. Mana berani kepala pelayan menyinggungmu yang dengan mudah menghabiskan 3,6 juta untuk mentraktir orang asing minum. Tanpa basa-basi, dia memanggil keamanan. Menarik Lin Qiao Qiao menjauh. Maaf, Tuan. Membuat Anda mengalami pengalaman makan yang buruk di restoran kami. Biaya makan ini kami gratiskan. Ini adalah kartu anggota Hotel Heping kami. Dengan kartu ini Anda bisa mendapatkan diskon 40%. Kepala pelayan dengan hormat menyerahkan kartu anggota. Kamu berkata kepada Lin 11R, terimalah, agar kamu dan sahabatmu bisa makan di sini kapan saja. Lin 11R mengangguk, menerima kartu keanggotaan itu, lalu menarik tanganmu keluar dari restoran. Kamu melihat tanganmu dipegangnya dan bertanya dengan gembira, apakah ini berarti kamu setuju menjadi pacarku? Sudah dapat untuk masih mau lebih. Jangan boleh menggertakku nanti, Lin 11R menunduk malu-malu. Namun, hatinya sangat senang. Kamu maju melindunginya, mengatakan bahwa dia adalah pacarmu. Juga mengatakan ingin menikahinya, membuatnya merasa sangat hangat. Kalau begitu, ayo kita nonton film romantis, kamu dengan gembira mengangkat Lin 11R. Putar 2 kali, cepat turunkan aku, ada orang yang melihat. Masih mau nonton film atau tidak? Lin 11R berkata dengan malu-malu. Ayo, kita nonton film. Kamu menurunkannya, menggandeng tangannya dengan gembira. Bagaimana? Filmnya bagus? Lin 11R menjawab, ayo kita makan camilan malam. Tadi di Heping Hotel, kamu tidak makan banyak. Kamu mendengar perut Lin 11R berbunyi. Kamu berkata dengan sayang, baiklah, di dekat Zengda Plaza ada jalan makanan malam. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Lin 11R tampak sangat ingin makan, lalu berkata. Setelah parkir mobil, kalian berjalan ke jalan makanan malam yang ramai, menarik perhatian banyak pejalan kaki. Wo Chao, Dewa Sultan datang ke jalan makanan malam untuk pamer? Cepat, nanti kalau pemilik mobil itu datang untuk makan camilan malam. Naik dan tanya apakah bisa berfoto bersama mobil mewahnya. Kamu menggandeng tangan Lin 11R dan tersenyum, makan sup bihun darah bebek. Dijamin kamu suka. Paman Lin, 2 mangkuk sup bihun darah bebek, 2 porsi rojiamo. Kamu memanggil dengan akrab. Paman Lin melihatmu dan bertanya sambil tersenyum, sudah lama tidak melihatmu datang. Apakah kamu sudah kaya? Haha, iya, tidak mengantar makanan lagi. Sudah memulai bisnis sendiri? Jawabmu sambil tersenyum, dalam hati berpikir bahwa memiliki 55 saham grup Tingyu juga bisa dianggap memulai bisnis, tidak masalah. Paman Lin sangat senang untukmu. Paman Lin melihat ke arah Lin 11R, di sebelahmu ini pacarmu, ya? Cantik sekali. Benar, pacarku, calon istri. Kamu memperkenalkan sambil tersenyum bodoh, dengan sopan menyapa Paman Lin, kalian tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan ini untuk kalian. Setelah Paman Lin selesai berbicara, dia berbalik dan sibuk. Huang Dong, apakah kamu benar-benar mengantar makanan sebelumnya? Kamu sangat kaya, kenapa masih mengantar makanan? Apakah kamu sedang mencoba merasakan kehidupan? Lin 11R tampak bingung. Kamu tersenyum dan mengenang, dulu aku tidak hanya mengantar makanan, tetapi juga bekerja di pabrik memasang sekrup. Aku juga pernah menjadi kuli bangunan, jadi jangan berpikir aku semanja yang kamu bayangkan. Perlakukan saja aku seperti orang biasa. Pacar kesayanganku. Setelah selesai berbicara, kamu menggenggam tangan kecil Lin 11R. Lin 11R melihat dirimu yang cerah. Hatimu dipenuhi cinta. Merasa bahwa pengalamanmu mungkin justru yang menariknya. Kamu bercanda, untuk kenapa aku punya uang, aku baru bisa memberitahumu setelah kamu menjadi nyonya keluarga Huang. Kamu tertawa. Enak saja, aku tidak akan menikahimu semudah itu. Masa penilaian bahkan belum selesai. Lin 11R berkata dengan sombong. Saat ini,
Paman Lin datang membawa sup bihun darah bebek dan roti daging. Ini dia, aku sudah menambahkan bahan untuk kalian. Terima kasih, Paman Lin. Kalian berdua berkata serempak. Paman Lin tersenyum dan berkata, jangan sungkan, silakan dinikmati. Aku pergi bekerja dulu. Setelah selesai berbicara, dia pergi ke dapur dan sibuk. Ayo, 11R, cepat coba. Kamu belum makan apapun malam ini, pasti laparkan sekarang, kamu berkata dengan perhatian. Lin 11R mulai makan dengan sangat anggun. Aku antar kamu pulang, atau pergi ke rumahku untuk berkenalan? Terlalu cepat, aku belum siap mental. Wajah Lin 11R memerah. Gadis cantik, pikiranmu tidak sehat ya? Kamar tidur di rumahku banyak loh. Cukup untuk kamu tidur. Kamu menggoda. Aku juga berpikir begitu, sama sekali tidak memikirkan hal lain. Wajah Lin 11R memerah seperti apel, menatapmu dan menjelaskan. Kamu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku antar kamu pulang ya. Kemudian kamu menginjak gas dan mengantarnya pulang. Kembali ke villa nomor 1. Saat itu sudah pukul 12 dini hari. Suara sistem di benakmu terdengar. Ding, host, silakan check-in. Check-in, selamat, host berhasil check-in. Kamu mencari tahu. Grup properti Chang'an. Di kota Qinghai, mereka juga perusahaan raksasa yang termasuk dalam 3 besar. Nilai pasarnya 50 miliar. Kamu sangat gembira dalam hati. Berpikir bahwa kamu sekarang tidak hanya punya uang tunai, tetapi juga bisnis real. Bisa dibilang apa yang kamu katakan adalah mutlak. Lumayan, untung bukan uang tunai. Saat ini, yang paling tidak aku butuhkan adalah uang tunai. Aku harus mencari cara untuk berbelanja. Meningkatkan sistem adalah yang terpenting. Kamu berbicara sendiri, lalu memutuskan untuk mandi dan tidur. Besok saja dipikirkan. Bos menelepon, padahal kamu sedang bermimpi indah. Terbangun karena dering telepon. Halo, siapa ini? Pagi-pagi begini, tidak bisakah orang tidur? Kamu memarahi di telepon. Halo, saya adalah Presiden Chang'an Real Estate Group. Yang Anjie, kapan Anda punya waktu untuk datang menandatangani serah terima? Setelah Anda mengakuisisi Chang'an, apakah ada rencana baru? Kamu langsung tersadar. Saya akan datang besok pagi. Menutup telepon, di kantor Presiden Chang'an Real Estate Group. Yang Anjie mengerutkan kening, melihat hasil penyelidikan sekretaris, yang menunjukkan latar belakangmu yang biasa-biasa saja. Keluarga petani biasa, sebelumnya hanya seorang pekerja, sekarang telah mengakuisisi Chang'an Group sepenuhnya. Sebuah pikiran muncul di benaknya, apakah orang ini memiliki latar belakang besar? Memikirkan hal ini, Yang Anjie dengan cemas memerintahkan sekretaris wanita, tidak perlu melanjutkan penyelidikan terhadap bos baru ini. Kita harus memperlakukannya dengan hormat, dan omong-omong, tukar Rolls-Royce yang baru saya beli untuk diberikan kepada bos baru. Sekretaris wanita terkejut, tetapi Presiden, mobil itu belum pernah Anda kendarai. Yang Anjie melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya alat transportasi, asalkan bos menyukainya. Atur saja. Baik, Presiden, jawab sekretaris wanita. Setelah kamu bangun, kamu langsung mengirim pesan WeChat ke pacarmu, pacar tersayang. Hari pertama masa percobaan, Xiao Dongzi memberi hormat padamu, jangan terlalu merindukanku. Dan melampirkan emoji hati. Tiba-tiba ponsel Lin Xin-er berdering dengan nada notifikasi WeChat, suaranya agak keras mengganggu pidato bos. Rekan-rekan di sekitarnya melihat ke arahnya, Lin Xin-er diam-diam merasa sial, lupa mengubahnya ke mode senyap. Dia dengan cepat meminta maaf kepada rekan-rekan di sebelahnya, bos wanita mendengus dingin, berpikir dalam hati. Dia dan pacarnya mempermalukannya di hotel perdamaian, tidak bisa mengendalikannya di luar. Tetapi di perusahaan, saya adalah atasannya, direktur perusahaan masih muda, jadi dia tanpa ekspresi. Memarahi Lin Xin-er dengan serius, Lin Xin-er, sekarang buka rapat ringkasan akhir bulan. Ada apa denganmu? Lin Xin-er berdiri dengan sedih, menundukkan kepalanya dan meminta maaf berulang kali. Setelah rapat selesai, Tang Fei-Fei diam-diam berlari untuk menghibur, ada apa denganmu hari ini? Kenapa Linglung? Aku setuju jadi pacar Huang Dong, kata Lin Xin-er malu-malu. Apa? Deng Fei-Fei berseru kaget. Pantas saja kau Linglung. SSST, Lin Xin-er buru-buru menghentikan. Bisakah suaramu lebih pelan? Mau pengeras suara? Lin Xin-er, masuk ke kantor sebentar. Saat ini. Min Nankai berteriak dengan wajah muram. Wen Yan Lin Xin-er berkata tanpa daya kepada Deng Fei-Fei. Di kantor Min Nankai berkata dengan wajah suram, Lin Xin-er, tahukah kau betapa keterlaluanmu hari ini? Baru saja dimarahi dari kantor bos, Lin Xin-er tahu dia bersalah. Menundukkan kepala tanpa bicara, Min Nankai tiba-tiba mengubah nada bicaranya, bangkit dan berjalan ke sisinya. Berkata dengan lembut, bos awalnya ingin memecatmu, aku yang membantumu menghalangi. Selama kau menyetujui permintaanku, kau masih bisa terus bekerja di perusahaan. Permintaan apa? Lin Xin-er bertanya tanpa sadar. Jadilah simpananku.
Setiap bulan kuberikan uang jajan 200.000. Min Nankai merasa bahwa dia adalah wanita desa. 200.000 sudah cukup. Kau cabul dan tak tahu malu. Aku tidak akan pernah setuju. Ling Xing'er menolak dengan marah. Ling Xing'er, kau harus berpikir jernih. Keluargamu ada di kota kecil. Ada adik laki-laki dan perempuan yang sekolah, mengandalkanmu dan penghasilan webo ibumu. Bagaimana kau bisa membiayai mereka kuliah? Setuju denganku? 200.000 per bulan cukup untuk pengeluaranmu dan keluarga. Min Nankai mengancam. Ling Xing'er memikirkan Huang Dong, menggigit bibirnya erat-erat, air mata mengalir tanpa sadar. Lalu dengan marah keluar dari kantor. Deng Feifei melihat Ling Xing'er keluar, buru-buru maju dan bertanya. Apakah Min Nankai si bajingan itu menindasmu? Aku akan mencarinya untuk perhitungan. Aku akan mencarinya untuk perhitungan. Ling Xing'er buru-buru menariknya. Sudahlah, dia hanya mengatakan beberapa kata yang keterlaluan. Kau mencarinya untuk perhitungan. Kehilangan pekerjaan tidak sepadan. Saat ini kau tidak tahu bahwa Ling Xing'er ditindas di perusahaan. Kau sedang duduk di kantor Presiden Cheng'an Real Estate Group, mendengarkan Yang Anjie melaporkan situasi. Bos, keadaan Cheng'an Real Estate Group seperti yang kau lihat. Grup kami baru-baru ini akan melelang sebidang tanah di pinggiran kota. Digunakan untuk membangun tempat rekreasi liburan. Yang Anjie melaporkan. Matamu berbinar. Berpikir untuk menghabiskan uang, bukankah kesempatan itu datang? Kebetulan bisa melalui lelang tanah. Pengeluaran besar-besaran. Lakukan sesuai pengaturanmu. Dana lelang tanah. Jangan gunakan uang perusahaan dulu, pakai uangku sendiri. Rekam dulu, baru kembangkan. Keputusan yang menyenangkan. Kapan lelang dimulai? Kamu juga ingin segera menghabiskan uang itu. Lihat apa hadiah dan fungsi setelah sistem ditingkatkan. Yang Anjie akan memberitahumu. Lelang hari Senin depan, beritahu aku saat itu. Grup tetap kamu yang urus. Aku percaya kemampuanmu. Jika pengembangan butuh dana, katakan padaku. Kamu mengatakannya dengan murah hati kepada Yang Anjie. Yang Anjie kagum dalam hati pada bosnya, memang tidak sederhana. Tidak sesederhana yang ditemukan di permukaan. Cheng'an Real Estate Group mengakuisisi Cheng'an Group ini. Mengendalikan penuh pasti tidak hanya mengeluarkan 50 miliar untuk mengakuisisi. Sekarang bahkan bisa membual. Haiko mengatakan dana tidak cukup, masih mencarimu? Oh ya, bos. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Yang Anjie memberi isyarat kepada sekretaris di sebelahnya dan berkata. Mana kunci mobilnya? Sekretarismu buru-buru mengeluarkan kunci dan menyerahkannya. Bos, hadiahnya ada di tempat parkir bawah tanah. Silakan lihat sendiri. Yang Anjie memberimu kunci mobil, dan tersenyum misterius. Kamu melihat kunci mobil itu. Tidak tahu merek apa. Hadiah apa yang dibuat begitu misterius. Pergi, tidak perlu mengantar. Bekerjalah dengan baik. Tiba di tempat parkir bawah tanah. Kamu mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol. Tidak jauh dari situ, sebuah mobil Rolls-Royce hitam legam berkilauan. Rolls-Royce Phantom Top memamerkan diri. Ya ampun, Yang Anjie benar-benar habis-habisan. Ternyata mendatangkan mobil mewah top ini. Kamu berpikir dalam hati, bagus, bagus. Lebih suka duduk di mobil ini. Tidak seperti Lamborghini yang sekarang, hanya ada 2 kursi. Setelah masuk ke mobil, kamu baru menyadari bahwa interior mobil ini lebih mewah. Benar-benar sederhana, mewah, dan berkelas. Dalam hati menyukai mobil ini, lalu kamu menelepon Lin Xing'er. Halo, Xing'er. Aku lewat di depan kantor perusahaanmu. Keluar dan makan bersama. Tapi dari dalam telepon terdengar suara tangisan kecil Lin Xing'er. Kamu panik setelah mendengarnya. Xing'er, ada apa denganmu? Kamu di mana, Xing'er? Kenapa kamu tidak bilang ke Huang Dong kalau kamu dibully? Deng Feifei berkata di sebelahnya. Lalu merebut ponsel Lin Xing'er dan berkata kepadamu. Halo, Huang Dong. Aku Deng Feifei, kau tidak tahu apa yang terjadi pada Lin 11R hari ini. Lalu dengan marah. Menceritakan semua keluhan yang dialami Lin 11R hari ini. Wen Yan buru-buru bertanya. Kalian di mana? Apakah 11R baik-baik saja? Deng Feifei berkata, kami di dekat perusahaan. Di sebuah restoran burger. Aku kirim lokasinya. Lalu dia meletakkan ponselnya. Menjentik kepala kecil Lin 11R, dan dengan tangan di pinggang menegur, Lin 11R, apa yang kau pikirkan? Punya pacar seperti Tuan Huang yang kaya raya untuk mendukungmu, kenapa kau tidak menamparnya? Saja waktu itu, sekarang setelah menderita keluhan, kau tidak memberitahu pacarmu, tapi aku tidak ingin merepotkannya. Dan aku juga tidak ingin dia tahu tentang hal ini, paling tidak aku ganti pekerjaan saja. Lin 11R berkata dengan suara kecil yang sedih dan tak berdaya. Deng Feifei berkata dengan tak berdaya. Baiklah, paling tidak aku juga akan mengundurkan diri bersamamu. Suasana tiba-tiba menjadi canggung, lalu Deng Feifei tiba-tiba berkata. Hei, apakah kalian menganggapku orang mati? Di sini berpegangan tangan dan menyebar kemesraan, bisakah kalian memikirkan? Perasaan jomblo sepertiku. Lin 11R dengan manja berkata kepadamu.
Kalau begitu berhentilah dari pekerjaanmu, sore ini aku akan mengajakmu berbelanja untuk bersantai, kau tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Deng Feifei berpura-pura memprotes dengan menyedihkan. Hei, aku tadi sudah sepakat dengan 11R, paling tidak kami akan mengundurkan diri bersama dan mencari pekerjaan baru. Bos Huang yang hebat, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Lalu dia mendekatimu dan berkata dengan suara pelan, aku masih punya banyak foto seksi 11R. Mau lihat? Deng Feifei, berani kau. Wajah Lin 11R langsung memerah. Pipinya menggembung, penampilannya sangat cantik. Kau tersenyum dan berkata, boleh, aku juga akan menanggung pekerjaanmu, tapi sore ini kau pulang dan sekalian bantu 11R mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah serah terima, tunggu pemberitahuan. Lalu menarik Lin 11R keluar. Lin 11R dengan manja berkata kepadamu, sudahlah, jangan marah lagi. Lain kali jika aku mengalami hal yang tidak menyenangkan, aku pasti akan memberitahumu. Baiklah, Tuan Huang. Wen Yan kau tersenyum dan berkata, ini kau sendiri yang berjanji. Aku tidak memaksamu. Lalu kita mau kemana sekarang? Di mana mobilmu? Lin 11R tidak melihat. Lamborghini-mu? Hari ini kau mengendarai Rolls-Royce. Melihat itu dia bertanya dengan terkejut. Kau ganti mobil? Mobil ini juga terlihat mahal. Ya, mobil ini adalah Rolls-Royce Phantom. Harganya lebih dari 30 juta, pemberian orang lain. Kau menjelaskan sambil mempersilakannya masuk ke mobil. Lin 11R juga berseru, siapa yang begitu kaya dan dermawan memberimu mobil semahal itu? 30 juta lebih. Aku bekerja seumur hidup juga tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Kamu tersenyum dan berkata, kirimkan nomor rekening bankmu kepadaku. Lin 11R bertanya dengan ragu. Kamu mau apa? Kenapa tiba-tiba minta nomor rekening bankku? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir kamu merasa dirugikan hari ini, pasti merasa tidak enak. Nanti saat kita jalan-jalan, kamu yang bayar, biar aku merasakan bagaimana rasanya dipelihara wanita kaya. Bagaimana? Dengan begitu kamu bisa melampiaskan amarahmu, rasa penasaranku juga terpenuhi. Setelah kamu selesai berbicara, kamu masih terlihat sangat menginginkannya. Lin 11R merasa ide itu bagus, jadi dia mengirimkan nomor rekening banknya. Tidak lama kemudian, Lin 11R menatap pesan teks di ponselnya. Dia terkejut, jumlahnya 10 juta. Huang Dong, kenapa kamu transfer begitu banyak? Aku tidak bisa menerimanya. Kembalikan saja padamu, nanti jalan-jalan kamu saja yang bayar. Bagaimana mungkin? Tidak boleh dikembalikan. Kamu sekarang pacarku, aku transfer uang jajan kepadamu. Bagaimana? Bagaimana? Ini sudah seharusnya. Semua orang terlihat sangat senang. Kamu merasa sangat gembira, dan berkata kepadanya, hari ini tidak boleh pulang kalau tidak berbelanja dengan gembira. Mendengar itu, Lin 11R bercanda, kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Seperti orang kaya baru kampungan. Kamu tersenyum dan menjawab, orang kaya baru pun aku adalah seorang. Orang kaya baru yang tampan, bagaimana bisa menggunakan kampungan untuk menggambarkan pacarmu? Mencari pukulan. Selesai berbicara, kamu berpura-pura ingin menggelitiknya. Bagaimana mungkin Lin 11R membiarkanmu berhasil? Dia dengan provokatif berkata, sini, kejar aku. Selesai berbicara, dia lari ke arah pusat perbelanjaan. Kalian berdua tiba di toko khusus Patek Philippe. Kamu melihat-lihat sebentar, tidak terlalu puas dengan harganya. Awalnya ingin menolak. Tetapi melihat jam tangan senilai lebih dari 10 juta yang kamu kenakan di tanganmu, dia tidak ragu lagi. Dia menyambut dengan senyum, Tuan, mohon tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa sebuah kotak hadiah yang indah, dan berkata, Tuan, ini adalah produk toko kami. Harta toko ini adalah sepasang jam tangan pasangan Patek Philippe 5200 TTK. Dan jam tangan pasangan ini, setia pada kaisar wanita, ada di rumah lelang Jing Si Hao. Masing-masing terjual dengan harga 8 juta dolar AS dan 7 juta dolar AS pada tahun 2015. Sepasang jam tangan ini dipuji oleh banyak pasangan sebagai hadiah Valentine tertinggi. Desainer hanya mendesain, jadi harganya sangat mahal. Kamu melihat informasi tentang jam tangan pasangan ini di ponselmu satu persatu. Lalu melihat jam tangan pasangan ini di dalam kotak hadiah yang indah. Patek Philippe 5200 TTK berwarna biru memiliki permukaan yang sangat halus. Lingkaran bagian dalam pelat jam diukir dengan dekorasi grafis. Kontras dengan permukaan yang halus, pelat jam biru terlihat seperti karya seni. Sedangkan model wanita berwarna merah muda, lingkaran bagian dalam pelat jam bertatahkan 9.981 butir kecil. Dan untaian merah muda yang berkilauan terlihat mewah dan elegan, bukan gaya feminin. Bahkan Lin Xin Er pun tertarik dengan jam tangan pasangan ini, meskipun dia sangat menyukainya. Namun, begitu dia melihat harganya, dia langsung mengurungkan niatnya. 7 juta dolar AS, itu lebih dari 40 juta. Itu bisa dianggap sebagai orang terkaya di Chengdu. Aku menginginkan jam tangan ini. Wen Yan Lin Xin Er bergabung untuk menghentikannya. Huang Dong, ini terlalu mahal. Lagi pula,
Bukankah kamu sudah punya jam tangan?